Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Kusnul Ashifa in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is, police asked to arrest Bjorka hackers before appointing yard in Madiun. Police decision to name a young man in Madiun, East Java, with the initial IMIH, 21 years old, made in Madiun, is as a suspect for the alleged helping Bjorka hackers come into the spotlight. A criminal law expert from the Trisakti University, Abdul Fikar Hajar, started the National Police suit if he should have to raise the rail Bjorka before establishing IMIH as a suspect. The person suspected of using the initially of the Bjorka should have not raised the first. Frika said that the police actually raised the party suspected of helping Bjorka first. In the fact, Bjorka himself has not been named a suspect. There is so clear there is be done and how section codified as a crime or the criminal act. It was previously reported that youth in Madiun, East Java, with initial IMIH was arrested for illegally helping Bjorka hackers create a Telegram group has now been named suspended by the police. Yaya said that suspect IMIH was suspected of playing a role creating a Telegram group called Bjorkans. He said the channel illegally upload information related to Bjorka. Telegram channel to Bjorka play motorcycle lands to the parents' step. The suspected Harul, part of the Bjorka group, which asked the provider a Telegram channel with the name Bjorka channel and the risk. Furthermore, the Telegram channel using upload information that this one breeds it. Yaya explained the suspect had uploaded Bjorkanism channel 3 times, namely on September 8, 2022. The content will relate to Bjorka contents until the stop being idiot. The September 10, 2022, in the Dabris League like comment to President of Indonesia, and September 10, 2022, in the quote super people who has time bleeding by the home being demonstration in Indonesia regarding the price of fuel oil, and there is will publish my Pertamina database soon. So that is what the suspected published. Suspended motivated person that the police commissaries Ade Yaya Suryana stated. The suspect motivated for the helping Bjorka was because Bjorka want to be famous and earn a lot of money. In the arrest, it said Ade enjoying team formed by the Mahfud MD secured a number of bases of the 8 fines, among them one cellular SIM card, 2 cell phones, 1 ID card with the initial IMIH. Ade applied the public not to follow if Bjorka photo step. According to him, spreading personal data to the public is against in the law. The next news is, a number of the totals born by the Setia Mulia Pelitung commentary were pulled out by the unknown people. A number of the graves of the Setia Mulia cemetery on the Kombadia route, Tanjung Pandan, Belitung, were demolished by unknown person on the Friday, 16, 2022. There is were about 20 hands to the remote and places back near to the grave. There is even name of the tomb moved to another place or the note in the place. On the average, the tombs damaged by the irresponsible people in the old tombs, aka old tombs, know a few families or the owner of the tomb who know about matters, and so were family graves. Recently only learned to the tomb and been validated since Thursday.
I also there is one, and yesterday there is not only happy while I was talking car about tears. The head of the Control Operation and Control of the Belitung Regency, Ruli Hidayat, also learned as the thrombosis have been removed to the cemetery. According to him, in ideally quarantine should not be carried out by the irresponsible people. Moreover, the tomb is carried place. The risk will continue to patrol and the area every night, so there is kind of incident that not happen, and there is have to start patrolling in this area. The next news is, 4 mutilated fighting by Indonesian Army personnel in Papua cremated. Finally, in remains for the fighting mass mutilation by the members of Indonesian Army in Mimika Regency, Papua were cremated. Cremation in the burning of the body is a traditional procession that has been in effect so far in the victims' environment. The 4 victims residents of Nduga Regency. The cremation location for the 4 mutilated victims was held on the Porosma Puraja Road, Kilo in the 18 meters. Kedun in Jaya Village, Wania District, Mimika on the Saturday, 16 September 2022. Before being burned, a number of the series were required such hiding over the body, and the Mimika Hospital Dennis body prepared to the location in the burning. Each piece in the fight, the body was transported using by ambulance unit and was closely guarded by the joint the populace as well as residents of Nduga Regency. According to the resident, killing by shooting and mutilating is not justified. There is no body part, not a corpse, and inhuman act. Our family asked the Mimika police investigator to relieve the real motive. Balagwin Jaga also appraised the performance at the police in Timika for the series of legal process in the case. Once again, the motive of the murder will be announced immediately. If there is indication of the buying, selling weapon and robbery, why is the victim mutilated? Balagwinji said, there as mutilating human is heinous act and not justified in the religion. The public must know there is not case is not ordinary case. This is pure outrage committed by irresponsible in a person. The next news is, police shoot police in central Lampung stopped disrespectfully. Central Lampung police held to district police district ceremony of PTDH of Rudi Suryanto and police headquarters yet on Friday 16 September 2022. It's owner the Rudi Suryanto, the perpetrators is no shooting Aibda or the Ahmad Karnain, was history distributed by the Lampung police during a court of ethical trial in the Central Lampung police and last Thursday. PTDH is former head Provus the way Pangubuan Police Central Lampung. The PTDH Rudi Suryanto ceremony was led directly by the staff of police, Adjutant Commissioner Police Dovi Van Levi Sanjaya, and was attended by the head of public relations of the Lampung Police at the rank and Central Lampung Police officer. Rudi Suryanto is now officially demised as a member of the National Police and has returned to the being a civilian, according to the TribunLampung.com. Observation during the ceremony, Rudi Suryanto only wore civilian clothes, which just indicate the head of being removed of a member of the National Police.
Central Lampung Police Staff Adjutant Commissioner Police Dovifal Levi Sanjaya admitted the Rizridi Sanjaya case had been processed the past one file and had been sent other procedures office. The Central Lampung Police Staff said the regrading weapon permits for the personnel they would routinely carry out inspection. While in supervision, officers must be more sensitive in monitoring their personnel for the 2-level down. Ahmad Karnain was shot dead at his home and the Merpati Road Banda Jaya, Terbanggi Besar District, Central Lampung on September 4, 2022 at around 10 p.m. The police officer was not sure that was a member of Pabikas Putra Lampuyang village. Central Lampung Police Hanis as the sub-district head of the way Pangruban expressed his dismay on the release for the death of the member of Panguyuban Police. Kusnib said the self-victim of Karnain Sunday afternoon at around 5 p.m. with Sarudin, a member of the village Pabin Pintars. At the time, both of were training to them. There is no contest in the framework of the 10th anniversary. The race will be complete at Central Lampung Regency level. The next news is truck driver found dead in the Troboyo, Semarang. Driver on the Fuso truck with the police number S0429 was found dead in the cabin of truck and while parking in the next parking lot to former Troboyo terminal in Semarang City Thursday. According to the Criminal Investigation Unit of the Genuk Police, Inspector Police Eko Priyatno and his party received a report from resident beside the parking lot from the former Troboyo. It is someone died. Khairul Cahyono was the first to see corpse of the witches driver. The story is witness Khairul Cahyono received to the TO for the cargo to Surabaya. Coincidentally, the victim wanted to go to Surabaya with the county's truck. There was no response. He had opened it. He grabbed his leg, turned to be stiff, and his stomach didn't have. He continued. Witness Khairul Cahyono turned to the stop, inviting the people we are to make sure together. They called the call center after affirming the witches driver was died. The victim body has been checked at the crime scene by Inalvis and taken to the Kriwede Hospital in the Semarang. There is waiting the family from the Jombang, East Java. To east from us, this is going to the Semarang, he continued. The next news is the boss of Dayah Mudi's money robber goes down. The police managed to raise a syndicate from the Palembang who carried out the robbery of the operation Money of Dayah Mudi, Semalanggala, Berong, Regency, and Juni 2022. This gang was raised in the Batubara Regency area, North Sumatra on the Thursday. While returning to the Palembang, a suspect Tatars who is known to be the leader of the gang, Ahnob, 31 years old, had chance to record this action. He robbed to the operational money of Dayah Mudi, Semalangga. He as well with the downcast face with the ASCO report and conference at the Brno Police. Ahnob there is during the robbery, his subordinate defined from the Lake Semawe to Biroin with several other people. He received information that the Raspberry customer who had withdrawn large amount of money at the PSI Semalang branch. Ahnob admitted that he got information from the colleague with the initial P, who is also with resident of the Palembang.
He alleged continued to fighting with the bank, including following him from the Semangka to Biroin. Arriving in the Biroin, each other brave Pertato shared in duties with the action with condition via team itself. After taking action, his collection separately fled to Medan and the returned to the Palembang. Ahanov that is the rubric kind of by his group with Aceh, initially a trial and error. As you know, Dayamudis robbery and cash collected from the Maisa Kula BT Piron City, Chuang City, Piroin began. The Daya operational money was just taken by the Semalangka branch by Supriyadi as a Daya treasurer. And the last news is Romi, Bongkai PIP and Wendari Wenhar see the right risk and the Kendari Lawang Sorbampubi. Various privatators have been met by the Tanjung Jabung Irigasi government and the community to make Kendari in the swamp Bumi. It is a success which will be held in the Kampung Laut in the Kuala Jambi on the 18th September. The People Party, which is by attended by the Minister of the member regional head from the district or city in the Jambi and West Sumatra province, is observed to be lively. A number of the Pomponga ships will be later go along the Batanghari River from the Pelindo port of the Kampung Laut region for the Haryanto together with the Musikyang Bongki PIP. Historian with the Wenhar and his internal visited on the Laut fishing the speedboat to see readiness and with the community. During this visit, Robi visited to a number community and talking about his readiness to fast and celebration, which is not to name to the minister all elementary and society guests from the outside the Jambi province. He also aspired before not to increase to prices the merchandise and will be visitor and a fast series on the tomorrow and talk with the 12 tribal community leaders with about ahead for the celebration. From this tribune observation, music activity in the Kampung Laut in the present to the Kelintang Guru introduced the community to a past tradition and with almost exciting. He had the Panjang is a tourism culture youth sport always Zaki is private tester of the district government and the community. We are almost complete. Well, I think those are the news for today with me, Kusla Shaifa. Don't forget to follow us in the Tribun Lampung Jones video, Tribun Lampung Facebook, Tribun Lampung Instagram, and Tribun Lampung TikTok for the more information. Thank you for watching and have a nice day.
Hai Tribuners, live update sport kembali hadir menjumpai Anda pada siang hari ini, Minggu 18 September 2022. Dalam beberapa waktu ke depan, ada sejumlah berita olahraga terkini yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Yesi Winata, kita jelang live update sport selengkapnya. Jadwal sepak bola malam ini menghadirkan pertandingan Timnas U20 Indonesia versus Vietnam, Liga Italia, Liga Inggris hingga Liga Spanyol pada Minggu 18 September 2022 hingga Senin 19 September 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Laga kualifikasi Piala Asia U20 2023 antara Timnas U20 Indonesia versus Vietnam maupun liga-liga domestik Eropa dapat disaksikan melalui siaran langsung salah satu stasiun televisi nasional Indonesia maupun live streaming. Timnas U20 Indonesia akan melakoni partai pamungkas fase grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023 dengan menghadapi sang rival Vietnam. Pertandingan duel keduanya akan terjadi pada Minggu 18 September 2022 pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Adapun Liga Inggris melanjutkan pertandingan pekan ke-8 pada Minggu 18 September 2022. Ada duel antara Brentford versus Arsenal pada pukul 18 waktu Indonesia Barat dan Everton versus West Ham United pada 20:15 waktu Indonesia Barat. Kemudian Liga Italia yang telah memasuki pekan ke-7 bakal disuguhkan duel-duel tim besar seperti Inter Milan, Juventus, AS Roma hingga AC Milan. Tidak lupa Liga Spanyol menyisakan derby Atletico Madrid melawan musuh sekotanya Real Madrid. Cahya Supriyadi mengalami cedera seusai berbenturan dengan Rahmat Berry saat Timnas U20 Indonesia kontra Hong Kong dalam laga kedua grup F Piala Asia U20 2023. Aditya Arya Nugraha selaku kiper kedua Timnas U20 Indonesia siap menggantikan Cahya Supriyadi yang cedera untuk laga melawan Vietnam pada Minggu 18 September 2022. Sempat dilarikan ke rumah sakit karena tidak sadarkan diri. Cahya Supriyadi akhirnya dinyatakan baik-baik saja oleh Dr. Syarif Alwi selaku Kepala Medis PSSI. Meski begitu, kecil kemungkinan Cahya Supriyadi bermain pada laga melawan Vietnam. Pelatih Timnas U20 Indonesia Sinteyong mengatakan masih akan mengistirahatkan kiper Persija Jakarta tersebut. Jika demikian, maka kemungkinan besar pengganti Cahya Supriyadi adalah Aditya Arya Nugraha. Aditya menjadi pengganti Cahya pada laga melawan Hong Kong. Ia berhasil menepis penalti pemain Hong Kong, namun bola rebound mengarah kembali ke pemain tersebut hingga akhirnya bisa mencetak gol. Berbicara mengenai penampilannya pada laga melawan Hong Kong, Aditya mengaku sempat grogi saat pertama kali tampil dan langsung menghadapi situasi penalti. Aditya Arya Nugraha adalah kiper berusia 18 tahun yang membela Persebaya Surabaya. Kiper asal Malang ini direkrut Persebaya untuk musim 2022-2023 sebagai kiper kelima di bawah Hernando Ari, Andika Ramadhani, Satria Tama, dan Gede Dida. Adit pun menyatakan kesiapannya bila dipercaya lagi oleh Sinteyong mengawal gawang Timnas U20 Indonesia melawan Vietnam. Sementara itu, Sinteyong cukup puas dengan penampilan Adit pada laga melawan Hong Kong. Duel
Duel antara timnas U20 Indonesia versus Vietnam sangat menentukan bagi kedua tim untuk keluar sebagai juara grup. Saat ini keduanya memiliki poin yang sama, 6 poin, jumlah gol memasukkan 9 poin, dan kemasukan 1 poin serta selisih gol sama 8 poin. Jika berakhir dengan imbang dalam 90 menit waktu normal, maka pertandingan akan langsung menuju adu penalti. Pemenang laga ini akan mendapat 3 poin dan melenggang sebagai juara grup F serta lolos langsung ke putaran final Piala Asia U20 2023. Sinteyong selaku pelatih timnas U20 Indonesia menyatakan bila saat ini mental para pemain timnas U20 Indonesia sedang dalam keadaan sangat baik. Sinteyong menyatakan sudah saatnya menang melawan Vietnam dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Minggu 18 September 2022. Jelang laga melawan Vietnam, Sinteyong menyatakan optimisme dapat mengalahkan The Golden Stars di ajang kualifikasi Piala Asia U20 2023. Hal ini tidak terlepas dari rekor buruk Sinteyong saat bertemu Vietnam sejak menangani timnas Indonesia di segala usia. Sinteyong belum pernah menang dan belum pernah juga mencetak gol saat melawan Vietnam. Di ajang kualifikasi Piala Asia U20 2023 ini, Sinteyong menyatakan sudah saatnya dirinya memperbaiki catatan tersebut. Pelatih asal Korea Selatan tersebut percaya diri untuk dapat memenangi laga. Duel antara timnas U20 Indonesia versus Vietnam dalam laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023 akan sangat menentukan bagi kedua tim. Pasalnya pemenang laga akan otomatis lolos langsung ke putaran final Piala Asia U20 2023 dan menjadi juara grup F. Jika berakhir dengan imbang dalam 90 menit waktu normal, maka pertandingan akan langsung menuju adu penalti. Sehingga laga yang nanti bisa dibilang seperti halnya final. Sudah tidak perlu mengkhawatirkan tentang mental pemain. Mental para pemain timnas U20 Indonesia sedang dalam bagus-bagusnya. Dan lagi tidak perlu takut melawan Vietnam. Dari diri Sinteyong sendiri dan dari para pemain pun tidak perlu khawatir. Sebagai informasi, Sinteyong juga ingin supporter memenuhi Stadion Gelora Bung Tomo pada laga Indonesia versus Vietnam. Pasalnya, 2 laga sebelumnya saat melawan Timor Leste dan Hong Kong, para supporter dapat memenuhi Stadion para supporter belum memenuhi Stadion Gelora Bung Tomo. Dalam 2 laga itu, supporter yang hadir hanya 2.000-an per laga. Sinteyong ingin supporter lebih banyak yang hadir mengingat momen ini juga jadi balasan timnas U20 Indonesia atas kegagalan menang lawan Vietnam pada ajang Piala AFF U19 2022 lalu.
Berikut prediksi susunan pemain timnas U20 Indonesia melawan Vietnam pada matchday terakhir grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023. Sebagai informasi, duel antara timnas U20 Indonesia versus Vietnam akan terlaksana di Stadion Gelora Bung Tomo Minggu 18 September 2022. Menjadi laga terakhir membuat hasil pertandingan ini akan menentukan nasib kedua tim. Timnas U20 Indonesia dan Vietnam harus meraih kemenangan jika ingin mengamankan satu tiket lolos ke Piala Asia U20 2022 dengan cara menjadi juara grup. Skuad Garuda Indonesia sekarang memuncaki klasemen grup F dengan raihan 6 poin dari 2 laga. Timnas U20 Vietnam menempel ketat di peringkat kedua dengan raihan poin yang sama. Krusialnya, laga tersebut membuat Sinteyong sepertinya akan mengeluarkan pemain terbaiknya. Di posisi penjaga gawang kemungkinan akan diisi oleh Aditya Arya untuk menggantikan Cahya Supriyadi yang cedera. Seperti yang diketahui, Cahya Supriyadi sempat mengalami cedera kala melawan Hong Kong pada Jumat 16 September 2022 lalu. Lanjut ke lini belakang, ada duet Muhammad Ferrari dan Kakang Rudianto bisa menjadi sebuah pilihan. Nama Robby Darwish dan Frankie Misa dapat melengkapi lini belakang timnas U20 Indonesia. Arkan Fikri, Zannadin Faris, dan Marcelino Ferdinand menjadi opsi di lini tengah. Alfrianto Niko dan akan menempati winger kanan, sedangkan di sisi sebaliknya yaitu winger kiri ada Rahmat Berry. Sedangkan ujung tombak kembali menjadi milik Hoki Caraka yang merupakan top skor sementara timnas U20 Indonesia dengan 3 gol. Pelatih Sinteyong resmi memanggil 23 pemain untuk menjadi bagian timnas Indonesia menghadapi Kurakao di FIFA Matchday 24 hingga 27 September mendatang. Terdapat beberapa nama debutan dan kejutan yang masuk untuk menghadapi Kurakao. Salah satunya adalah penyerang PSM Makassar, Ramadan Sananta. Ramadan Sananta mendapat panggilan ke timnas Indonesia setelah tampil cemerlang bersama PSM Makassar di Liga 1. Pemain berusia 19 tahun tersebut memang baru mengemas 6 pertandingan bersama Juku Eja Jalakan julukan PSM Makassar. Namun ia sudah memberikan dampak cukup besar dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Ramadan Sananta dapat menjalankan peran sebagai penyerang nomor 9 klasik. Ia juga tidak menolak untuk sedikit turun saat timnya membangun serangan. Kemampuannya beradaptasi dengan skema permainan tim menjadi nilai plus tersendiri di mata pelatih Sinteyong. Apalagi Sinteyong memang mendambakan penyerang nomor 9 yang tidak malas bergerak dan membuka ruang. Kehadiran Sananta di kotak penalti juga menguntungkan bagi timnas Indonesia. Dengan postur sekira 182 cm, ia melakoni keuntungan saat melakoni duel bola-bola atas. Jika memiliki susunan pemain timnas Indonesia yang dipanggil Sinteyong kali ini, Ramadan Sananta nampaknya hanya akan bersaing dengan Muhammad Rafli sebagai penyerang tengah. Dimas Derajat yang juga dipanggil ke skuad Garuda bisa menempati pos penyerang sayap dengan pergerakan agak melebar. Bisa jadi Sinteyong akan memanfaatkan 2 pertandingan melawan Kurakao di FIFA Matchday untuk mencoba Ramadan Sananta dan Muhammad Rafli. Harapannya persaingan sehat antara Ramadan Sananta dan Muhammad Rafli dapat menguntungkan timnas Indonesia untuk kedepannya. Pasalnya skuad Garuda cukup kesulitan mendapatkan penyerang nomor 9 akhir-akhir ini.
Sinteyong juga mendapat tugas penting untuk menentukan potensi terbaik kedua striker klasik tersebut di timnas. Dan berikut daftar 23 pemain timnas Indonesia yang dipanggil Sinteyong untuk menghadapi Curaçao. Pertama ada Asnawi Mangkualam Bahar dari Ansan Greeners, Eki Maulana Fikri FC Vionslet Moravse, Witan Sulaiman AS Transit. Kemudian ada Elkan William Tio Bagot Gillingham FC, Sadil Ramdhani Sabah FC, Pratama Arhan dari Tokyo Verdy, Fahrudin Arianto Madura United, dan 3 pemain Persebaya Surabaya, Rizky Ridho Ramdhani, Marcelino Ferdinand, dan Koko Ari Araya. 3 pemain Persib Bandung ada Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, dan Mark Locke. Sedangkan 2 pemain Persija Jakarta ada Syahrian Abimanyu dan Muhammad Ferrari. Lanjut ada Muhammad Riyandi dari Persis Solo, 2 pemain PSM Makassar, Yakob Sayuri dan Muhammad Ramadan Sananta. 2 pemain Persikabo 1973 yaitu Syahrul Trisna Fadilah dan Muhammad Dimas Derajat. Dan 3 nama terakhir ada Muhammad Rafli dari Arema FC, Dendi Sulistiawan Bayangkara FC, dan Nadeo Argawinata dari Bali United. Hasil akhir dengan skor kuat 0 sama dari duel antara Persija Jakarta versus Madura United di pekan ke-10 Liga 1 2022-2023 pada Sabtu 17 September 2022. Berlaga di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, ada sebuah kontroversi di ujung laga yang menyelamatkan Persija Jakarta. Persija Jakarta yang tampil menekan di sepanjang laga nyatanya tidak berbuah hasil. Persija Jakarta justru hampir membuat blunder di menit akhir ketika Andri Tani keluar dari sarangnya. Andri Tani yang berniat menyapu bola malah mengarahkan si kulit bundar ke pemain Madura United. Untungnya tendangan pemain Madura United dari jarak super jauh membentur mistar gawang. Skor 0 sama pun menjadi hasil akhir dari Persija Jakarta versus Madura United. Dalam jalannya pertandingan, Persija Jakarta dan Madura United tampil terbuka di awal babak pertama. Kedua tim tidak segan langsung jual beli serangan demi mencetak gol cepat. Duel-duel di lini tengah pada akhirnya bisa dimenangkan oleh para pemain Persija Jakarta. Pada 15 menit pertama tekanan hadir, mulai dari Mikael Kermencik hingga Hanno Behrens mencoba membongkar pertahanan dari Madura United. Namun pertahanan sang julukan Sape Kerap yang digalang Kleberson masih bisa menahan serangan lawan. Dan kontroversi terjadi pada menit ke-34. Novan Setia dari Madura United melakukan penestri dari sisi kanan penyerangan. Namun ia dijatuhkan saat mencoba mengejar bola. Tackle yang dilakukan pemain Persija Jakarta untuk menghadang Novan sebenarnya mengenai kaki sang pemain. Akan tetapi wasit tidak menunjuk titik putih sehingga pertandingan terus berlangsung. Pada menit ke-37 skema apik kerjasama antara Mikael Kermencik dan Hanno Behrens benar-benar merepotkan pemain Madura United. Tendangan yang dilakukan Behrens sayangnya masih melebar sehingga kedua tim tidak ada yang mampu mencetak gol saat wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya babak pertama. Skor sama kuat 0 sama menjadi hasil babak pertama ini. Pada babak kedua, Persija Jakarta mencoba menekan pertahanan Madura United. Sayangnya masih tidak berbuah hasil. Hanno Behrens yang biasanya tampil menggigit malah kurang bersinar. Demikian pula dengan Mikael
Michael Mencik yang tidak berkutik di lini depan. Tidak ada gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang. Hingga skor 0 sama menjadi hasil akhir Persija Jakarta versus Madura United di Liga 1 2022-2023. Tensi panas tersaji dalam pertandingan Persija Jakarta kontra Madura United yang berakhir 0 sama. Ada suasana haru yang datang melalui pidato perpisahan sang legenda Persija Jakarta, Ismet Sofyan. Duel yang terjadi di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada Sabtu 17 September 2022 lalu tidak melulu soal hasil akhir laga. Suasana haru juga menyelimuti pertandingan pekan ke-10 Liga 1 2023 tersebut. Pidato perpisahan yang disampaikan sang legenda Ismet Sofyan yang memilih untuk meninggalkan Persija Jakarta. Pendukung Persija Jakarta melakukan koreografi untuk memberikan penghormatan kepada Ismet Sofyan. Terdapat satu titik di tribun di mana supporter membentangkan koreo berbentuk jersey sang legenda Ismet. Tidak hanya itu, banner berisi ucapan penghormatan untuk Ismet membentang di sepanjang tribun. Pidato yang dilakukan pria berusia 43 tahun tersebut disampaikan setelah laga Persija Jakarta melawan Madura United selesai. Dia bersama sang istri tercinta berada di tengah lapangan bersama pemain Persija Jakarta dalam tajuk perpisahan. Sambil meneteskan air mata, pemain asal Aceh tersebut memberikan pesan kepada The Jackmania, sang penggemar Persija. Ismet memang dikenal memiliki hubungan dekat dengan pendukung setia Persija Jakarta tersebut. Diketahui Ismet memutuskan untuk meneruskan karirnya di dunia sepak bola. Ia belum mengambil langkah untuk gantung sepatu. Meski demikian, pria yang berposisi sebagai fullback ini berjanji bahwa The Jackmania selalu berada di dalam hatinya. Dia juga meminta para fans untuk menunjukkan loyalitasnya kepada tim, baik dalam keadaan susah ataupun senang. Ia meminta maaf karena tidak bisa pensiun di Persija Jakarta. Ia pamit. Sebagaimana diketahui, Ismet telah resmi berpisah dengan Persija Jakarta. Pemain berusia 43 tahun itu mengatakan sebelumnya bahwa dirinya sudah tidak berstatus sebagai pemain Persija sejak 11 Agustus 2022 lalu. Nama Ismet begitu harum bagi The Jackmania. Bagaimana tidak, Ismet berseragam oranye selama 19 tahun. Seusai hengkang dari Sriwijaya FC, Ismet bergabung ke Persija pada tahun 2003 silam. 2 buah gelar berhasil dipersembahkannya, yaitu Liga 1 2018-2019 dan Piala Indonesia 2017-2018.
Tidak banyak perubahan yang terjadi dalam daftar klasemen Liga 1 2022-2023 setelah pekan ke-10 resmi berakhir. Pekan ke-10 Liga 1 2022-2023 dibuka dengan duel antara Bayangkara FC versus Borneo FC pada Selasa 13 September 2022. Tidak ada pemenang dalam laga tersebut, melainkan Bayangkara FC harus berbagi poin dengan Borneo FC seusai mengakhiri pertandingan lewat skor 2-1. Sehari setelahnya tersaji laga yang mempertemukan Persita Tangerang versus PSIS Semarang. Bermain di kandang, Persita Tangerang mampu mengalahkan PSIS Semarang dengan skor tipis 1-0. Lanjut hari Kamis 15 September 2022, ada 4 pertandingan yang digelar pada hari tersebut. Rinciannya yaitu Persebaya Surabaya versus Rans Nusantara FC, Persikabo 1973 versus PSS Sleman, Dewa United versus PSM Makassar, dan Persis Solo versus Bali United. Kejutan pun terjadi, Persebaya Surabaya dipaksa mengakui keunggulan Rans Nusantara FC dengan skor 1-2. Dewa United mampu mencuri poin dari PSM Makassar seusai bermain seri 1-1. Persis Solo di luar dugaan sukses menumbangkan Bali United dengan skor 2-0. Sedangkan Persikabo 1973 meraih kemenangan atas PSS Sleman 2-0. Dan pada hari Jumat 16 September 2022, hanya terdapat duel antara Persib Bandung versus Barito Putra. Pada kesempatan ini, Persib Bandung meraih kemenangan telak dengan skor 5-2. Pekan ke-10 ditutup pada hari Sabtu 17 September 2022 dengan menyajikan dua laga, yaitu Persik Kediri versus Arema FC dan Persija Jakarta versus Madura United. Arema FC mampu kalahkan tipis Persik Kediri dengan skor 1-0. Kemudian Persija Jakarta harus berbagi poin dengan Madura United seusai mengakhiri laga dengan skor kacamata. Meski gagal meraih kemenangan, Madura United tetap berhak memuncaki klasemen berkat raihan 23 poinnya. Madura United terpaut 2 angka dari PSM Makassar yang berada di peringkat kedua. Sementara itu, posisi Persija Jakarta dan Persib Bandung tidak berubah dari pekan lalu. Persija Jakarta masih menghuni posisi keempat dengan 21 poin, sedangkan Persib Bandung berada di urutan ke-8 dengan 16 poin. Rio Ferdinand selaku mantan pemain timnas Inggris mengingatkan Gareth Southgate untuk tidak terlalu banyak memanggil pemain minim waktu tampil di level klub ke tim nasional. Pelatih timnas Inggris Gareth Southgate memanggil 28 pemain untuk memperkuat tim pada 2 pertandingan UEFA Nation League 2022-2023. Inggris akan menghadapi timnas Italia di Stadion Giuseppe Meazza pada Jumat 23 September 2022 waktu setempat atau Sabtu pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. 3 hari setelahnya, Inggris akan melawan timnas Jerman di Stadion Wembley pada Senin 26 September 2022 waktu setempat atau Selasa pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Pertandingan UEFA Nation League menjadi salah satu persiapan jelang Piala Dunia 2022 pada 20 November hingga 18 Desember mendatang di Qatar. Rio Ferdinand mengingatkan bahwa Gareth Southgate tidak usah terlalu banyak mempertimbangkan para pemain yang tidak banyak tampil di level klub untuk memperkuat The Three Lions, julukan timnas Inggris. Menurut Ferdinand, seorang pemain mendapat kepercayaan berdasarkan penampilan mereka dan tim Inggris era ini melakukan yang tidak pernah dilakukan di generasinya.
Ia memahami jika ada beberapa pemain yang masuk tanpa waktu bermain memadai, tetapi jika lebih dari satu, ia khawatir mereka tidak akan berada dalam puncak penampilan seperti biasanya. Ferdinand juga berharap para pemain tersebut mendapat lebih banyak waktu bermain sebelum Piala Dunia 2022. Semoga tidak kurang persiapan. Pembicaraan soal pemilihan pemain oleh Southgate sudah pernah disinggung beberapa pihak. Dari 28 pemain yang dipanggil, salah satunya adalah Harry Maguire, bek Manchester United. Harry Maguire baru bermain 5 kali di lintas kompetisi pada musim 2022-2023 dengan hanya mencatatkan 280 menit bermain saja. Sedangkan di Liga Inggris, Maguire baru turun 2 kali dengan total menit bermain 90. Southgate memanggil 3 pemain lain yang kurang jam terbangnya pada musim 2022-2023. Mereka adalah Luke Shaw, Ben Chilwell, dan Calvin Phillips. Alasan Southgate memanggil Maguire, Shaw, Chilwell, dan Phillips adalah mereka pemain penting untuk timnas Inggris. Ferdinand juga menyinggung tidak adanya nama Jadon Sancho dalam daftar pemain yang dipanggil Southgate. Padahal jika melihat statistiknya, Sancho lebih bagus daripada beberapa pemain tersebut. Barcelona nyaman di puncak setelah menang telak atas tim juru kunci LK. Sementara Gennaro Gattuso dan Ernesto Valverde tidur nyenyak setelah mengantar timnya meraih kemenangan. Sebanyak 3 laga pertandingan pada pekan ke-6 Liga Spanyol musim 2022-2023 dari Sabtu 17 September 2022 malam waktu Indonesia Barat hingga Minggu 18 September 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Salah satu tim yang bertanding adalah runner-up Liga Spanyol 2021-2022 yaitu Barcelona. Barcelona bertanding melawan LK di Stadion Sportivo Camp Nou pada Sabtu 17 September 2022. Hasilnya, Barcelona sukses meraup 3 poin setelah berhasil mengalahkan LK dengan skor telak 3-0. Barcelona membuka keran gol pada menit ke-34 berkat kerjasama apik 4 pemain. 4 pemain apik tersebut adalah Ousmane Dembele, Pedri, Alejandro Balde, dan Robert Lewandowski yang berbuah gol. Berkat kemenangan tersebut, Barcelona sementara duduk di puncak klasemen Liga Spanyol 2022-2023 dengan 16 poin dan menggeser Real Madrid. Adapun LK semakin terbenam di posisi ke-20 alias menjadi juru kunci dengan 1 poin saja. Selain itu, Barcelona telah memenangkan 5 pertandingan Liga Spanyol 2022-2023 berturut-turut dengan margin 3 gol atau lebih. Hal itu menjadi pertama kalinya sejak musim 2010-2011 di mana Barcelona masih dilatih oleh Pep Guardiola. Di pertandingan lainnya, Valencia bertanding melawan Celta Vigo pada Sabtu 17 September 2022. Pertandingan digelar di Stadion Mestalla itu dan Valencia sukses membengkuk Celta Vigo dengan skor 3-0. 3 gol Valencia dicetak oleh Samu Castillejo menit ke-37, Marcos Andre menit ke-82 dan Andre Almeida menit ke-90+3. Berkat kemenangan tersebut, pelatih Valencia Gennaro Gattuso bisa tidur nyenyak setelah timnya menduduki peringkat ke-8 dengan 9 poin. Tidak sampai di situ saja, Gattuso juga sukses membawa Valencia membuntuti Barcelona
dalam hal penguasaan bola. Hanya Barcelona dengan 66,1% yang rata-rata memiliki angka penguasaan bola lebih tinggi daripada Valencia, 61,9%. Sementara itu, Athletic Bilbao bertanding melawan Rayo Vallecano di Stadion San Mamés. Hasilnya tim asuhan Ernesto Valverde, mantan pelatih Barcelona, sukses mengalahkan Rayo Vallecano dengan skor 3-2. 3 gol Athletic Bilbao dicetak oleh Inaki Williams menit ke-14, Oihan Sanset menit ke-28, dan Nico Williams menit ke-33. Sementara 2 gol tetangga Real Madrid yaitu Rayo Vallecano dicetak oleh Oscar Trejo menit ke-5 dan Radamel Falcao menit ke-80. Dengan kemenangan tersebut, Athletic Bilbao sukses mengumpulkan 13 poin dan naik 3 peringkat dari posisi 6 menjadi posisi 3 di Liga Spanyol 2022-2023. Di samping itu, Athletic Bilbao hanya berjarak 2 poin dari Real Madrid, yaitu 15 poin yang menduduki posisi kedua. Bonek, julukan bagi pendukung klub Persebaya Surabaya, melakukan kerusuhan seusai tim kesayangannya takluk dari Rans Cilegon FC dengan skor 1-2 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Kamis 15 September 2022. Dari video singkat yang beredar di media sosial, supporter Persebaya masuk ke lapangan dan melakukan pengerusakan beberapa fasilitas. Erwin Tobing selaku Ketua Komisi Disiplin PSSI mengatakan kini pihaknya tinggal menunggu laporan dari match komisioner perihal kejadian tersebut. Laporan dari Matchcom tersebut dari panitia pelaksana, dari wasit dan juga dari LIB. Mengenai hukuman, Erwin belum bisa membeberkan secara gamblang. Ia hanya mengatakan hukuman berat siap menanti disesuaikan dengan regulasi komite disiplin. Erwin sangat menyayangkan kerusuhan yang dilakukan supporter kembali terjadi. Terlebih Indonesia tahun depan akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Ia pun kembali mengingatkan agar semua pihak benar-benar bekerja sama guna memajukan sepak bola Indonesia. Salah satunya dengan menjunjung sportivitas, meningkatkan mentalitas, dan sama-sama menjalani integritas dalam memajukan sepak bola Indonesia. Tidak hanya memperlihatkan skill dalam sepak bola, tetapi juga mentalitas dan sportivitas. Indonesia harus menunjukkan bahwa pantas menjadi tuan rumah, baik sebagai penonton, sebagai penyelenggara, dan sebagai persepak bolaan. Sejumlah laga Liga Inggris pekan ke-8 selesai digelar pada Minggu 18 September 2022 dini hari waktu Indonesia Barat, menyajikan hasil yang membuat pergolakan di tabel klasemen. Manchester City dan Tottenham Hotspur meraih kemenangan mutlak, sukses menduduki posisi 1 dengan 2 klasemen Liga Inggris 2022 dan 2023. Manchester City dan Tottenham Hotspur meraih kemenangan mutlak, sukses
sukses menduduki posisi 1 dan 2 klasemen Liga Inggris 2022-2023. Di sisi lain, perburuan gelar top skor juga semakin intens, mengingat deretan rival Erling Haaland mulai unjuk taji. Manchester City sukses memetik kemenangan pada pekan ke-15 kali ini dengan menghajar Wolves skor 3-0. Gol-gol kemenangan skuad asuhan Pep Guardiola dibukukan oleh Erling Haaland, Phil Foden, dan Jack Grealish. Tambahan poin penuh membawa Manchester City menduduki peringkat ketiga dengan koleksi 17 poin. Raihan ini sama dengan Tottenham Hotspur yang menduduki tangga kedua dengan mengumpulkan 17 angka setelah menggasak Leicester City 6-2. Son Heung-min menjadi pahlawan kemenangan lantaran sukses mengukir hat-trick. Sedangkan 3 lesakan lainnya masuk rekening Harry Kane, Eric Dier, dan Rodrigo Bentancur yang membuat Tottenham Hotspur gagal menggeser posisi Manchester City karena kalah produktivitas gol. Sedangkan pada peta perburuan top scorer, Erling Haaland masih memimpin dengan 11 lesakan. Namun Erling Haaland tidak bisa mengesampingkan fakta Harry Kane dan Son Heung-min mulai rajin mencetak gol. Hari baru, rekor baru, itulah kalimat yang layak disematkan kepada boomer Manchester City Erling Haaland. Erling Haaland kembali menorehkan tinta emas saat Manchester City mengalahkan Wolves dengan skor 3-0 di Stadion Malinik Sabtu, 17 September 2022. Gol-gol kemenangan Manchester City dibukukan Jack Grealish, Erling Haaland, dan Phil Foden. Sebagai catatan saja, Wolves bermain dengan 10 pemain ketika laga menunjukkan menit ke-34. Hasilnya Manchester City menguasai laga dan memastikan posisi di puncak klasemen Liga Inggris dengan koleksi 17 poin. Sedangkan Haaland, ia membuktikan dirinya belum ada lawan yang mumpuni untuk bersaing dalam urusan rekening gol. Pemain asal timnas Norwegia tersebut yang berhasil membukukan 1 lesakan mengukir rekor baru. Haaland menjadi pemain pertama yang mencetak gol di 4 laga tandang perdananya di Liga Inggris. Itu adalah gol ke-11 Haaland musim ini yang menguatkan posisinya di puncak top scorer Premier League. Hebatnya, Haaland membuat 11 gol hanya dalam tempo 7 laga, 3 pertandingan lebih cepat dari pemain lainnya seperti McQueen, Papis Cisse, dan Diego Costa. Jika ditambah 1 assist-nya, maka Haaland sudah terlibat dalam hadirnya 11 gol dari 7 pertandingan. Haaland lagi-lagi mengejar rekor keterlibatan gol terbanyak yang dipegang Queen dan Bruno Fernandes dengan 13 gol. Laga terdekat Manchester City di Premier League pada 2 Oktober menghadapi Manchester United di Etihad Stadium. Tentu hal ini menjadi modal positif bagi Haaland untuk menjaga tren positifnya yang selalu mengoyak kawan melawan. Namun sebaliknya bagi Manchester United, dengan keberadaan Haaland tidak lain sebagai sebuah ancaman. Meski Manchester United dalam beberapa match terakhir mengalami penanjakan performa, namun tidak bisa dipungkiri seabrek masalah masih dihantui skuad asuhan Erik ten Hag ini. Satu di antaranya lini pertahanan dengan Haaland sebagai boomer andalan Manchester City. Manchester United tidak memiliki pilihan lain kecuali memainkan deretan back terbaiknya. Sangat layak ditunggu, akankah Haaland kembali mengukir rekor baru saat menghadapi Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan?
Sempurna menjadi kata yang tepat untuk disempatkan kepada boomer Tottenham Hotspur, Son Heung-min, atau biasa dipanggil dengan Sonny. Son Heung-min sukses mengukir hat-trick saat membantu Tottenham Hotspur menggilas Leicester City 6-2 di Stadion Tottenham Minggu 18 September 2022. Kembalinya taji Son Heung-min menjadi alarm bagi Erling Haaland akan hadirnya saingan baru. Son Heung-min memang mengalami masalah gol dalam 6 laga pembuka di Liga Inggris. Sang top skor Premier League musim lalu itu tidak kunjung pecah telur. Hasilnya, pelatih Spurs Antonio Conte memutuskan untuk mencadangkan pria yang akrab disapa Sonny tersebut. Namun siapa yang menyangka masuk pada menit ke-60 pemain asal Korea Selatan ini sukses membukukan 3 lesakan sekaligus menandai berakhirnya kegersangan golnya di musim ini. Sonny hanya membutuhkan waktu 13 menit saja untuk mengukir hat-trick tepatnya pada menit ke-73, 84 dan 86. Hebatnya lagi 2 dari 3 gol yang dibukukan Sonny tercipta lewat lesakan dari luar kotak penalti. Kembali gacornya Sonny menandakan peta persaingan top skor Liga Inggris musim ini bakal kian memanas. Haaland sejauh ini sudah membukukan 11 gol, unggul 5 lesakan dari Harry Kane yang juga rekan setim dari Sonny. Namun yang perlu digarisbawahi, kembalinya ketajaman Sonny semakin menguatkan sinyal perburuan sepatu emas akan lebih panas. Di sisi lain, Spurs juga tidak bisa dipandang remeh dalam perburuan gelar juara Liga Inggris. Tambahan poin penuh menghantarkan Spurs menduduki posisi kedua klasemen Liga Inggris. Anak asuh Antonio Conte ini membukukan 17 poin sama dengan koleksi pemuncak klasemen Premier League Manchester City. Sementara itu Leicester membukukan 1 angka menduduki posisi juru kunci. Jalan pertandingan Leicester City berhasil membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-6 melalui Youri Tielemans. Namun 2 menit berselang Spurs sukses menyamakan kedudukan melalui Harry Kane. Spurs bahkan sukses membalik unggul pada menit ke-21 melalui Eric Dier. Tepat menit ke-41 Leicester City mengubah papan skor menjadi 2-2 melalui lesakan James Maddison. Babak kedua, skuad asuhan Antonio Conte bermain lebih terengginas. Hasilnya 2 menit babak kedua dimulai Spurs berhasil menambah gol melalui Rodrigo Bentancur yang sukses menggoyak gawang lawan kali ketiga. Conte memasukkan sejumlah nama pemain yang berkarakter cenderung bertahan seperti Emerson Royal, Cam Romero, dan Bosouma. Namun pelatih asal Italia itu juga memasukkan Sonny di menit ke-59 menggantikan Richarlison. Hebatnya Sonny juga berhasil ikut serta mencetak gol pada menit ke-73 melalui sepakan roketnya. Tidak ada kata yang tepat untuk menggambarkan pemain akrab disapa Sonny ini kecuali sempurna. Dia kembali menorehkan namanya di papan skor pada menit ke-84. Lagi-lagi dengan sepakan roket dari luar kotak penalti dan skor berubah menjadi 5-2. Malam kesempurnaan Spurs menggilas Leicester City semakin menjadi setelah Sonny mengukir hat-tricknya di menit ke-87. Hingga laga berakhir, skor 6-2 bertahan untuk kemenangan Tottenham Hotspur atas Leicester City.
Pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo wajib mewaspadai dua pesaingnya yang siap mengancam posisi papan klasemen MotoGP 2022. Fabio Quartararo sekarang masih menguasai puncak klasemen MotoGP jelang balapan seri ke-15 di sirkuit Aragon pada Minggu 18 September 2022 hari ini. Jumlah 211 poin menjadi modal Fabio Quartararo untuk mengungguli Francesco Bagnaia dan Alex Espargaro yang berjajar di klasemen kedua hingga ketiga. Meskipun masih memuncaki klasemen MotoGP 2022, Quartararo mengalami nasib yang kurang baik ketika memulai start di GP Aragon. Pembalap asal Perancis itu mengawali start GP Aragon dengan menduduki tempat ke-6. Sementara dua pesaing Quartararo di papan klasemen GP memiliki modal kuat untuk memangkas jarak poin. Pasalnya, Bagnaia bakal memimpin MotoGP Aragon 2022 dari posisi terdepan, sedangkan Alex urutan keempat. Di situasi ini tentu mendukung bagi Bagnaia dan Alex untuk terus menempel poin yang dipunyai Quartararo. Apalagi Bagnaia juga mempunyai peluang mengukir sejarah andai bisa membawa Ducati pesta kemenangan di sirkuit Aragon. Rider asal Italia tersebut akan menjadi pembalap pabrikan Ducati pertama yang mengemas 5 kemenangan beruntun dalam satu musimnya. Berdasarkan kondisi, layak dinantikan perjuangan Bagnaia, Alex maupun Quartararo yang siap berduel di MotoGP Aragon 2022. Balapan MotoGP Aragon 2022 akan berlangsung di Stadion Motorland Aragon, Spanyol pada Minggu 18 September 2022 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. GP Mania Tanah Air dapat menyaksikan aksi Francesco Bagnaia dan kawan-kawan di MotoGP Aragon 2022 tayang di salah satu stasiun televisi nasional Indonesia maupun via streaming. Tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita hari ini dalam Live Update Sport. Jangan lupa untuk saksikan Live Update Sport hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Yesi Winata beserta kru yang bertugas. Pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati Jam Gadang. Bangunan Jam Gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan Jam Gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya.
Sebelum menaiki menara ini, terdapat dua tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin jam gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. Satu di jam gadang dan satu lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan Iwe Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran jam gadang serta padatnya rumah penduduk di kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit kota Bukit Tinggi. Yang menjadi generator kota ini adalah jam gadang. Oke, jam gadang. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengatakan bangunan jam gadang ini didirikan pada 1926 dan selesai pada 1927 pada masa kolonial Belanda. Pembangunannya diprakarsai oleh Hendrik Roelof Roekmaker yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris di Fort de Kock atau yang kini Bukit Tinggi. Sementara bangunan didesain oleh seorang arsitek asal Koto Gadang Agam bernama Yasid Raijo Mangkuto. Erman mengatakan pembangunannya memakan biaya 21.000 gulden, 15.000 untuk bangunannya dan 6.000 untuk pekerja. Orang nomor 1 di Bukit Tinggi itu menyebut menara jam gadang ini dibangun tanpa menggunakan besi sebagai penyangga. Sama halnya dengan menara masjid tua di Minangkabau, bangunannya dibangun hanya menggunakan bata merah dengan kapur putih bercampur pasir sebagai perekat. Diketahui mesin jam gadangnya didatangkan dari Jerman oleh Ratu Belanda Wilhelmina sebagai hadiah karena berhasil merebut Fort de Kock ketika itu. Setelah dibangun, jam gadang ini pernah mengalami perubahan bentuk saat pendudukan Jepang dengan bangunan khas negeri Sakura. Pasca kemerdekaan, bangunannya juga mengalami perubahan ke bentuk yang sekarang ini. Hingga berdiri kokoh saat ini, bangunan jam gadang sudah melewati berbagai perbaikan dan renovasi. Berdasarkan catatan yang ada pada gempa darat 2007, bangunan jam gadang pernah mengalami kerusakan cukup parah. Halo, selamat siang Tribuners. Hari ini bersama saya Alexa Dea akan menemani Anda dalam Tribun News Seleb edisi Minggu 18 September 2022. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Kita menuju informasi pertama Tribuners. Penyanyi Keisha Lefronka diketahui kerap menjadi sorotan karena dinilai gagal dalam membawakan lagu miliknya sendiri. Atas hal tersebut, Keisha pun mengungkapkan alasan kegagalan yang dialaminya setiap perform secara live di atas panggung.
Keisha Lefronka bercerita perbedaan yang dialaminya sebelum dan ketika manggung. Saat gladi resik atau GR, Keisha Lefronka mengaku menguasai semua nada tinggi dalam lagunya. Berbeda kondisi ketika manggung, ia kerap gagal mencapai nada tinggi. Sebelum manggung, Keisha Lefronka juga sering berlatih dengan pelatih vokal profesional. Latihan dengan nada tinggi pun ia mengaku sangat mampu. Bahkan saat berlatih, tak jarang Keisha menaikkan nada dasar lagu miliknya dan berhasil membawakannya. Saat cek sound pun, Keisha Lefronka mengaku bisa membawakan nada tinggi. Menurut Keisha Lefronka, kendala tersebut terjadi karena ia tak nyaman dengan jumlah penonton yang banyak. Ia merasa grogi saat ditonton oleh banyak orang. Kendati demikian, Keisha Lefronka mengaku tak sakit hati saat dihujat oleh warganet. Lantaran ia menyadari kesalahan yang ada pada dirinya saat bernyanyi. Menurutnya, warganet tidak akan pernah menghujatnya jika ia tidak melakukan kesalahan. Dikatakan Keisha, dirinya akan lebih sakit hati ketika ada orang lain yang menghujatnya saat berhasil membawakan sebuah lagu. Diketahui sebelumnya, Keisha Lefronka dinilai gagal lagi membawakan lagunya yang berjudul Tak Ingin Usai. Ia gagal dalam menyanyikan lagu tersebut saat konser di Malaysia. Tak hanya mendapat cibiran dari warganet tanah air, Keisha juga mendapat komentar negatif dari warganet Malaysia. Ia masih terlihat sibuk mengunggah momen-momen saat dirinya berada di Malaysia, mendampingi Keisha Lefronka menerima penghargaan. Sebelumnya, penyanyi jebolan Indonesian Idol itu juga mendapat sindiran dari Ivan Gunawan dan Astrid Tiar dalam sebuah program acara di televisi swasta. Astrid Tiar sebagai pembawa acara berusaha menirukan suara Keisha yang tidak bisa mencapai nada tinggi. Sedangkan Ivan Gunawan yang menjadi juri dalam acara itu meminta Keisha agar lip sync saat bernyanyi agar tidak salah lagi dalam membawakan lagu miliknya. Hal itu pun membuat Keisha merasa sakit hati hingga mencurahkan isi hatinya melalui Twitter. Namun permasalahan tersebut kini sudah selesai saat Ivan Gunawan dan Astrid Tiar menyampaikan permintaan maafnya. Setelah dihujat karena dinilai gagal membawakan lagu Tak Ingin Usai miliknya, penyanyi Keisha Lefronka langsung berusaha untuk memperbaikinya. Diakuinya, ia langsung melakukan les vokal yang sebelumnya belum pernah dirinya lakukan demi memperbaiki kesalahannya itu. Keisha sendiri menyadari kerap tak sampai nada tinggi saat membawakan lagu tersebut. Penyanyi 19 tahun itu mengaku saat latihan selalu berhasil membawakan nada tinggi di lagunya. Bahkan ia berhasil meski dicoba untuk menaikkan not dari nada aslinya. Anak kedua dari 3 bersaudara ini mengaku kerap mengalami masalah pada ketenangan sebelum bernyanyi di atas panggung. Keisha merasa kesulitan ketika bernyanyi ditonton oleh banyak orang. Hal itu membuatnya gugup hingga gemetar. Namun saat menontonnya dinilai tak terlalu banyak, ia selalu berhasil membawakan bagian nada tinggi itu. Bahkan Keisha mengaku sampai mendatangi psikolog setelah mengetahui ada yang tidak beres pada dirinya. Rupanya ia kerap membaca komentar negatif dari warganet hingga membuatnya mengalami trauma secara tidak sadar. Keisha berasumsi orang lain yang menonton selalu memiliki pandangan buruk kepadanya. Hingga akhirnya ia mendapatkan tips agar bisa menjaga fokus saat tampil. Di sisi lain, penyanyi jebolan Indonesian Idol season ke-10 ini mendapat orang tuanya sampai menangis. Orang tuanya menangis lantaran membaca komentar negatif yang ditujukan untuknya. Hal itu lantas membuat Keisha bersedih karena merasa gagal saat membawakan lagunya sendiri. Menurut Keisha, orang tuanya pasti jauh merasakan sakit hati daripada yang ia rasakan. Sebab orang tuanya adalah orang yang melahirkannya dan membesarkannya hingga menjadi seperti sekarang. Bahkan diketahui karena kegagalan Keisha saat bernyanyi di Malaysia, membuat ibundanya Levi Leonita turut menjadi sasaran dari warganet.
Hal itu terlihat dalam unggahan terbaru Levi Leonita yang bagikan foto Keisha Lefronka. Tampak warganet beramai-ramai menyerbu kolom komentar Instagram Levi Leonita. Banyak yang meminta Levi Leonita mengingatkan sang anak untuk berlatih lebih keras agar tidak memalukan saat tampil bernyanyi. Sebelumnya, Levi Leonita sempat membela putrinya yang dibully habis-habisan saat gagal tampil menyanyikan lagu di berbagai acara. Kini, setelah penampilan Keisha Lefronka kembali menuai sorotan, sang ibu menjadi ikut-ikut terseret. Mendapati kolom komentarnya ramai dikomentari cibiran dari warganet, ibunda Keisha Lefronka belum bereaksi. Presenter Najwa Shihab baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-45 pada Jumat 16 September 2022. Dalam momen spesial itu, ia membagikan potretnya saat masih anak-anak. Atas unggahan tersebut, banyak yang menilai bahwa paras dari Najwa Shihab mirip dengan mendiang Ratu Elizabeth II saat sang ratu masih kecil. Hal itu terlihat dalam unggahan milik Najwa Shihab di Instagramnya pada Jumat lalu. Dalam foto yang dibagikan terlihat Najwa Shihab mengenakan pakaian tradisional Sulawesi Tengah. Tampak Najwa kecil memakai baju berwarna merah muda dan rok berwarna merah marun. Terlihat ia juga mengenakan beberapa aksesoris emas di telinga, leher, pinggang, dan kedua tangannya. Model rambut pendek bergelombang pun membuat warganet salah fokus. Hal itulah yang membuat mereka menilai foto tersebut mirip dengan Ratu Elizabeth II saat kecil. Melalui kolom keterangan, Najwa mengucapkan terima kasihnya sebab ia merasa dicintai dan diberkahi dengan segala kasih yang diberikan untuknya. Selain banyak disebut mirip Ratu Elizabeth II, banyak pula warganet yang memberikan doa terbaik untuk Najwa. Najwa Shihab sendiri dikenal sebagai jurnalis senior yang seringkali menguliti kesalahan wakil rakyat hingga para petinggi negara. Namun siapa sangka bahwa ternyata profesi yang kini digeluti Najwa Shihab berawal dari sebuah kecelakaan. Najwa Shihab diketahui memiliki background pendidikan sebagai sarjana hukum. Ia mengenyam pendidikan di Universitas Indonesia sebagai mahasiswa dari Fakultas Hukum. Najwa mengaku bahwa cita-citanya sendiri adalah menjadi seorang pengacara, hakim, atau jaksa. Namun di penghujung semester, wanita yang kerap disapa Mbak Nana itu melihat sebuah tawaran magang di sebuah media besar tanah air. Ia pun iseng mencoba untuk mendaftarkan diri dan menjalani magang selama 3 bulan. Meski singkat, Mbak Nana ternyata merasa jika profesi sebagai jurnalis sangat cocok untuknya. Tanpa terasa, kini ia sudah berkecimpung dalam dunia jurnalis selama 22 tahun. Cita-citanya sebagai hakim hingga jaksa pun terpaksa tak dilanjutkan. Kini Najwa Shihab bahkan telah memiliki medianya sendiri bernama Narasi TV. Di dalamnya, Najwa tetap membahas tentang isu-isu viral termasuk juga tentang hukum dan politik.
Kita menuju informasi berikutnya Tribuners terkait kasus perceraian dari artis Roro Fitria dan sang suami Andre Irawan. Roro Fitria mengaku bahwa sebelum menggugat cerai sang suami ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, ibu satu anak ini merasa tertekan. Ia mengklaim suaminya itu tidak memperlakukannya dengan baik sebagai seorang istri. Dikatakan Roro, selama menikah psikisnya selalu ditekan hingga membuat psikologinya terganggu. Tak hanya itu, ia bahkan menganggap perlakuan Andre Irawan kepada dirinya sudah lebih rendah dari seorang pembantu. Tidak hanya itu, selesai menikah dengan Andre Irawan, Roro merasa lebih banyak menopang Selamat siang Tribuners, senang sekali saya Diamita hadir kembali menemani Anda di program Live Update Tribun News edisi Minggu 18 September 2022. Seperti biasa, sejumlah kabar mengenai peristiwa yang terjadi di tanah air akan kami hadirkan untuk Anda, dilaporkan secara langsung oleh sejumlah reporter kami di lapangan. Dan inilah Live Update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners. Sopir truk terjepit seusai mengalami kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 kendaraan di Jalan Lintas Sumatera atau Jalinsum, Kota Baru, Martapura, Kabupaten Oku Timur. Bejo, sang sopir truk harus dilarikan ke rumah sakit karena kaki kanannya sempat terjepit di dalam mobil. Dan saat ini Tribuners, kami sudah terhubung dengan reporter dari Tribun Sumsel. Silakan rekan Edo Pramadi dengan laporan Anda terkait kronologi kejadian ini. Oke, baik, Dea, dapat saya laporkan bahwa kejadian itu terjadi ketika truk Fuso yang dikendarai oleh Wendy itu pada saat perjalanan hendak menuju arah Lampung, tiba-tiba di jalan yang menanjak, nah truknya itu patah as sehingga membuat Fuso itu mundur dan menghantam truk warna oranye yang berada di belakangnya. Nah, kemudian juga truk warna oranye yang di belakangnya itu ya menghantam sebuah mobil pribadi yang sedang melintas. Nah, untuk sopir truk warna oranye itu yang dikemudikan oleh Bejo itu mengalami kerusakan di bagian depan sehingga membuat sopirnya terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit karena kakinya terjepit di bagian mobil itu. Nah, pada saat proses penyelamatan Bejo juga cukup dramatis karena mobil pintu truk itu terpaksa harus dihantam menggunakan dongkrak karena secara paksa untuk membuka pintu itu. Nah, dari penjelasan Kasat Lantas Polres Oku Timur, AKP Lestari, pada saat itu korban Bejo tadi langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, selanjutnya untuk kendaraan langsung dievakuasi oleh pihak kepolisian. Nah, dapat saya sampaikan bahwa pada saat kejadian itu sontak saja membuat warga yang sedang melintas itu ramai berada di sekitar TKP, dan pada saat itu pihak kepolisian langsung ramai berada di lokasi untuk mengurai kemacetan. Nah, untuk sopir Fuso itu bernama Wendy dan langsung dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh pihak kepolisian. Demikian. Baik, terima kasih rekan Edo Pramadi untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya.
Rumah tahanan kelas 2B Mempawah menerapkan beberapa prosedur terkait beberapa prosedur ketat yang dijalankan untuk mengantisipasi barang terlarang yang masuk ke dalam rutan. Untuk itu ada beberapa serangkaian prosedur yang harus dilalui keluarga warga binaan saat ingin melakukan kunjungan. Untuk informasi lengkapnya, Tribuners akan dilaporkan rekan Ramadan, reporter dari Tribun Pontianak yang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan. Ya, selamat siang Dea serta Tribuners semuanya. Ya, Halo, rekan Ramadan. memang benar sesuai. Ya, Ya, baik, silakan dilanjutkan dengan laporan Anda. ya Dea. Ya, selamat siang Dea serta Tribuners semuanya. Ya, kita informasikan setelah 2 tahun kurang lebih pandemi COVID-19 menghantui dan mematikan segalanya, untuk saat ini sudah kembali normal. Begitu juga di rumah tahanan kelas 2B Mempawah, yang mana pada saat pandemi COVID-19 yang kemarin itu ditiadakan untuk jengukan ataupun jam besuk. Nah, untuk sekarang juga sudah diperbolehkan untuk kunjungan dari keluarga warga binaan. Namun meskipun demikian, pihak rumah tahanan juga melakukan prosedur ketat untuk mengantisipasi barang-barang terlarang agar tidak masuk ke dalam rumah tahanan. Seperti memang saat kita juga datang di lokasi, memang pintu ataupun gerbang tersebut juga tertutup rapat, dan dilakukan pemeriksaan yang ketat kepada keluarga dari warga binaan maupun barang titipan yang dititipkan di rumah tahanan, yaitu seperti pemeriksaan kelengkapan berkas-berkas untuk pengunjung ataupun penjenguk dari warga binaan tersebut, dan juga di rumah tahanan kelas B2 Mempawah yang boleh menjenguk hanya keluarga inti. Untuk jam besuknya sendiri dari hari Senin sampai hari Kamis, dari pukul 9 sampai pukul 12. Setelah melewati pintu pertama, gerbang pertama, pintu utama, pemeriksaan, maka pengunjung ataupun keluarga dari warga binaan tersebut akan dipanggil ulang, akan dicek kembali untuk memasuki pintu yang kedua. Setelah semua terlewati dan aman, dinyatakan aman, maka setelah itu juga pengunjung boleh mengunjungi dari keluarga yang ada di warga binaan. Setelah dilaksanakan kunjungan nantinya, warga binaan yang telah dijenguk keluarganya akan dilakukan penggeledahan sebelum memasuki kamar ataupun rumah tahanan tempat warga binaan tersebut ditahan. Seperti itu, Dea. Baik, Tribuners, rekan Ramadan juga sudah melakukan wawancara bersama Karutan kelas 2B Mempawah. Oki Setiawan, berikut informasinya. Antisipasi yang dilakukan Karutan kelas 2B Mempawah diantaranya satu, terkait besukan, kita memeriksa identitas ya, serta kelengkapan terkait dengan pelaksanaan kunjungan. Di antaranya dia harus keluarga inti. Terus kedua, kita sudah menerapkan prosedur barang-barang apa saja yang tidak diperbolehkan masuk ke rutan kelas 2B Mempawah. Setelah itu kita panggil pengunjung. Langkah kedua, pemeriksaan lagi, yaitu pemeriksaan badan dan pemeriksaan barang yang dibawa melalui alat pengamanan. Kebetulan kita mempunyai alat pengamanan yang sederhana, yaitu berupa garnet. Setelah itu melaksanakan besukan dengan kegiatan protokol kesehatan. Setelah kunjungan selesai, warga binaan di lingkungan Blok Hunian atau kita sebut paste, kita lakukan penggeledahan ulang. Kita beralih ke Bali, Tribuners. Para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif atau Parekraf, perangkat desa, kemudian pemerintah daerah dan stakeholder terkait lainnya berkumpul dalam satu pertemuan guna mencari solusi tepat menanggapi petisi polusi suara di Canggu.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Salahuddin Uno pun juga bersama jajaran hadir dalam pertemuan tersebut dan mendengarkan keluhan-keluhan ataupun saran dan solusi terbaik untuk diimplementasikan. Dan untuk bagaimana hasil dari diskusi ini, Tribuners, akan dilaporkan rekan Zainal Nur Arifin, reporter dari Tribun Bali yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Ya, selamat siang rekan Dea di studio dan Tribuners dimanapun berada. Menparekraf Sandiaga Uno kembali melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali pada hari Jumat dan Sabtu kemarin. Dan pada Jumat malam hingga dini hari, Menparekraf Sandiaga Uno menghadiri pertemuan dengan pemangku kepentingan, diantara seperti Pendesa Adat Canggu, Perbekal Canggu, Dinas Pariwisata Bali, dan Dinas Pariwisata Badung, Satpol PP Bali, Satpol PP Badung, serta pengelola bar maupun restoran di Canggu. Nah, dalam pertemuan tersebut tak lain sebagai lanjutan dari menyikapi petisi daripada polusi bising yang ramai dibicarakan dalam sepekan terakhir. Dan Menparekraf Sandiaga Uno mengapresiasi bahwa dirinya sebelum tiba di lokasi pertemuan tersebut telah ada kesepakatan di antara para pemangku kepentingan yang saya sebutkan di atas sebelumnya. Terdapat 6 poin kesepakatan yang disepakati oleh para pemangku kepentingan di Canggu, di antaranya batasan desibel suara maksimal 70 desibel untuk area outdoor, kemudian batasan waktu operasional hingga pukul 1 dini hari, kemudian komitmen pelaku usaha dan masyarakat serta aparat dan perangkat lainnya dalam rangka pengawasan di lapangan untuk jam operasional dan pembatasan tingkat kebisingan, kemudian konsistensi masyarakat dan perangkat desa untuk melakukan pengawasan secara bersama-sama terhadap keputusan tersebut, kemudian tetap mengingatkan dan tetap menjaga masyarakat sekitar agar jangan sampai melampaui atau melanggar daripada kesepakatan yang telah disepakati. Namun Menparekraf Sandiaga menekankan bahwa poin kesepakatan yang disepakati tersebut ada 2 poin yang ditekankan, yaitu batasan jam operasional dan tingkat kebisingan agar dapat dipatuhi dan ditaati secara bersama-sama oleh perangkat yang ada di Desa Canggu. Kemudian ia pun berharap dari hasil kesepakatan tersebut ada payung hukum yang akan memperkuat daripada kesepakatan itu melalui peraturan gubernur atau pergub ataupun peraturan bupati atau perbub. Dan Wakil Gubernur Bali yang hadir juga turut mendampingi Menparekraf menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kemenparekraf yang menaruh perhatian besar terhadap permasalahan yang terjadi di Canggu. Nah, dan dikatakan oleh Wakil Gubernur Bali, pihaknya akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap permasalahan yang ada di Canggu sendiri. Demikian rekan di studio. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan dari Menparekraf Sandiaga Uno selengkapnya. Dan tadi sudah dilaporkan kesepakatan yang akan terus dimonitor di level teknis oleh Pak Kadis, dan kami harapkan bahwa ini bisa membawa Canggu yang lebih baik, apalagi kita melihat Canggu sebagai destinasi unggulan nomor 2 di dunia untuk digital nomad, dan sebagai referensi dari Pak Presiden menegaskan kami melakukan transformasi dari segi keimigrasian juga, karena terinspirasi daripada Canggu ini yang menjadi buah bibir dari industri digitalisasi dunia, dan kebetulan isu mengenai kebisingan ini diperbincangkan, dan ini sekaligus juga kita ingin selesaikan dengan kearifan lokal, dan kita harapkan ini bukan yang pertama, tapi akan tentunya
kita akan monitor dan sampai G20 kita harapkan ini semuanya bisa terselesaikan, dan yang dikedepankan adat dan budaya. Jadi Peredaran uang palsu kembali terjadi di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Kali ini, seorang pedagang jajanan pasar di Jalan Untung Suropati, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, menjadi korban uang palsu. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, ada rekan Bayu Saputra yang akan menginformasikan terkait peredaran uang palsu di sana. Silakan rekan. Iya, selamat siang rekan Dea dan Tribuners dimanapun berada. Dari Bandar Lampung, saya Bayu Saputra melaporkan bahwasannya benar kemarin hari Kamis seorang nenek penjual kue jajanan pasar ditipu oleh orang yang membeli dagangannya seperti lambang sari, kemudian donat, hingga bakwan, dan kue ketan. Nah, nenek tersebut bernama Mariani, berusia 70 tahun, warga Jalan Supardi Hamdani, Palapa, Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Nenek Mariani ini berdagang di sekitaran Labuhan Ratu sampai dengan ke stasiun kereta api Labuhan Ratu. Nah, pada saat hari Kamis itu, Nenek Mariani ini dipanggil oleh oknum orang yang pembeli dengan uang palsu tersebut, dengan ciri-ciri badannya kurus, tinggi, dan mengenakan topi, dengan menggunakan motor yang sudah buruk, dan membawa kandang ayam dan berikut ayamnya dicangking di kendaraannya. Nah, Nenek Mariani menceritakan bahwasannya sebelumnya ia dipanggil oleh pelaku tersebut dan membeli dagangannya senilai 10.000. Kemudian sempat ibu berusia 70 tahun ini meminta supaya pelaku ini tidak membeli dengan uang 100.000 karena tidak ada susuknya, begitu. Dan kemudian Nenek Mariani ini terpaksa melayani permintaan dari si pelaku ini, dan akhirnya disusuki oleh ibu ini dengan uang 90.000. Nah, kemudian Nenek Mariani ini sempat kebingungan dan sempat menangis karena pada saat dicek oleh warga sekitar yang memiliki alat ultraviolet untuk melihat hologram Bank Indonesia ini, terlihat bahwasannya tidak ada di dalam uang tersebut, dan dipastikan uang tersebut palsu. Begitu rekan Me dan Tribuners, penjelasan dari saya Bayu Saputra dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, melaporkan, dan kembali ke studio rekan Dia. Baik, Tribuners, rekan Bayu juga sudah sempat melakukan wawancara langsung bersama penjual kue jajanan pasar korban dari peredaran uang palsu bernama Mariani. Berikut liputannya. Kejadian itu kapan sih, Nek, kita ditipu oleh orang yang beli kue kita itu kemarin kapan, Nek? Hari Kamis. Hari Kamis, Nek, ya? Ya, hari Kamis. Nah, itu kayak mana, Dek? Lagi jalan dipanggilnya sama dia. Terus kata dia, Nek, bawa apa? Bawa kue, kata saya. Ini aku beli, katanya. Hasilnya duit 100.000. Udah kasih duit 100.000 itu, ya langsung saya gini-gini dulu. Kataku, Pak, ini asli lah bukan? Asli lah, kata saya mau bohong, katanya. Tahu. Nah, nggak ada, Pak. Bentuknya masa katanya kuenya udah mau habis, kata dia gitu. Ya lama-lama ya mikir saya, ya udahlah, kataku, kita cari-cari lah, stoknya cukup, alhamdulillah ya ada 90.000. Kasih duit 90.000. Ciri-cirinya gimana, Nek? Cirinya orangnya agak kurus, tinggi. Agak kurus, tinggi. Dan itu bawa ayam jago ya kemarin. Bawa kandang ayam jago? Ya. Ada ayam jagonya juga? Ada. Terus? Ayam jago, terus ini motornya sudah agak buruk. Motornya agak buruk? Iya, motornya.
perang. Beralih ke kabar berikutnya, untuk pertama kalinya akan ada pengawas kecamatan atau Panwascam Pemilu 2024 yang dibentuk Bawaslu Pulau Morotai di Pulau Rao. Pasalnya, Kecamatan Pulau Rao merupakan kecamatan baru yang dimekarkan pada tahun 2020. Sebelumnya, wilayah itu masih bergabung dengan Kecamatan Morotai Selatan Barat. Untuk informasi lebih lengkapnya, Tribuners akan disampaikan rekan Fizri Nurdin, reporter dari Tribun Ternate yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Oke, Dea, terima kasih dapat kami laporkan di Kabupaten Pulau Morotai bahwasanya Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai pertama kalinya melakukan sosialisasi terkait dengan penerimaan calon anggota Panwaslu atau Panwascam di Kecamatan Pulau Rao. Kecamatan Pulau Rao sendiri merupakan salah satu kecamatan baru yang dimekarkan pada tahun 2020 kemarin. Nah, saat ini Bawaslu dari Pulau Rao sendiri terletak di sebelumnya bergabung dengan Kecamatan Morotai Selatan Barat. Pulau Rao sendiri terletak di pulau yang kurang lebih jaraknya jika kita mengendarai speedboat kurang lebih 1 jam untuk tiba sampai di Pulau Rao. Pulau Rao sendiri terdiri dari 5 desa, di mana 5 desa ini kurang lebih yang diduduki kurang lebih 700 kakak, di mana masyarakat setempat juga sangat berterima kasih atas sosialisasi pertama yang dilakukan oleh Panwascam. Pihak pemerintah kecamatan sendiri berharap bahwa Bawaslu pada saat perekrutan Panwaslu mereka merekrut masyarakat yang ada di Kecamatan Pulau Rao. Mungkin itu dapat saya laporkan. Saya kembalikan ya. Baik, terima kasih rekan Fizri, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Sekretaris Kecamatan Pulau Rao, Benny Madelo terkait ini selengkapnya. Ya, tentunya sebagai Sekretaris Kecamatan Pulau Rao, saya memberikan apresiasi, kemudian aplaus luar biasa untuk Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai, Bapak Lukman Bangko SPDMM, di mana Kecamatan Pulau Rao pada tahun 2022 ini dimasukkan dalam bagian Panwaslu Kecamatan, ya, sehingga sudah dilakukan sosialisasi pada hari ini. Ini adalah bentuk kepedulian dari Bapak Ketua Bawaslu bersama seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai untuk mewujudkan proses dan tahapan pemilihan umum ke depan yang lebih baik dan berkualitas, demokratis. Nah, dan inilah yang pasti kami selaku pemerintah kecamatan sangat mengharapkan. Nah, Tribuners, pelayaran naik perahu mengarungi sungai menuju Kecamatan Kuala Baru dari Singkil, Aceh Singkil sangat mengasyikan. Pelayaran naik perahu ke Pulau Baru ini ternyata juga bisa ditemani oleh tour guide yang merupakan siswi SMK Kuala Baru jurusan pariwisata. Seperti apa keseruannya Tribuners akan disampaikan reporter Serambi News, sudah ada rekan Dede Rosa di sana. Silakan rekan. Ya, Dea, dapat saya laporkan bahwa Kecamatan Kuala Baru, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh hanya berjarak 7 km dari Singkil, ibu kota Kabupaten Aceh Singkil. Akan tetapi menuju Kecamatan Kuala Baru hanya bisa diakses melalui perahu, melalui sungai selebar 300 meter. Dan keseruannya memang di perjalanan kita bisa melihat hamparan sungai, kemudian juga beraneka pohon yang memang ukurannya masih besar. Kita juga bisa melihat bangau putih yang berterbangan di sana, dan ketika beruntung, kita sambil berlayar bisa melihat buaya yang sedang berjemur, dan biasanya memang jumlahnya cukup banyak. Dan lebih mengasihkan lagi karena baru-baru ini memang ada kebijakan dari pemerintah setempat dan sekolah SMK Kuala Baru bahwa wisatawan atau warga yang datang ke Kuala Baru akan ditemani oleh siswi SMK yang bertugas menjadi pemandu wisata. Nah, di perjalanan kita akan dijelaskan lokasi-lokasi yang dilalui oleh perahu, misalnya kota Singkil Lama yang sudah hilang atau tenggelam pada abad 18 lalu. Kemudian juga kita ketika sampai di Kuala Baru, tentu kita akan menikmati pantai Kuala Baru yang memang
terkenal masih sangat alami, kemudian juga kita bisa berpetualang ke hutan rawa Singkil. Di sana kita bisa melihat flora dan fauna yang ada di sana, seperti orangutan, kemudian beruang, dan aneka burung. Dan Kecamatan Kuala Baru juga dia dikenal merupakan kecamatan penghasil kerajinan berupa sulam kasab manik-manik. Sulam ini menjadi atraksi sendiri karena biasanya pengunjung dipersilakan untuk mencoba menyulam. Dan selain itu juga ada kisah tersendiri mengenai sulam kasab manik-manik ini. Ada 2 jenis di sana. Selain sulam kasab manik-manik ada juga sulam kasab benang emas. Nah, konon dulu ceritanya hanya anak perawan yang menyulam itu ketika mau menikah. Jadi ceritanya anak perawan di sana itu ketika mau menikah harus membuat perlengkapan sendiri untuk pesta pernikahan, seperti tempat tidur, kemudian baju pengantin. Nah, kadang-kadang dahulunya anak perawan ini terpaksa harus menunda pernikahannya ketika perlengkapan yang dibuat sendiri untuk menikah belum selesai. Namun memang seiring perkembangan zaman, memang tradisi itu masih bertahan, tapi tidak lagi sendirian. Anak yang mau nikah itu, anak gadis yang mau nikah biasanya sekarang itu sudah dibantu oleh keluarganya sehingga bisa lebih cepat. Dan ini memang tidak mengherankan ketika kita berada di Kuala Baru, warga terutama kaum perempuan memang rata-rata bisa menyulam kasab menyulam kasab manik-manik dan menyulam kasab benang emas. Dia. Baik, terima kasih rekan Dede Rosadi untuk informasi Anda dari Aceh. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya. Timnas sepak bola Indonesia di bawah usia 16 tahun atau yang dikenal dengan U16 menghadirkan euforia di tanah air. Keberhasilan skuad Garuda Asia menjadi bukti kerja keras seluruh pemain, termasuk Muhammad Ridho Al-Ihsan. Bagaimana kisah dari Ridho selama perjuangannya di U16 Tribuners akan diinformasikan reporter Warta Kota, ada rekan Gilbert Samsandro di sana. Silakan rekan. Ya, dia. Timnas sepak bola Indonesia U16 tahun atau U16 menghadirkan euforia di tanah air. Bulan lalu tim berjuluk Garuda Asia itu merebut gelar juara Piala AFF U16 2022. Indonesia mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 lewat gol Kaviatur Rizky pada final yang berlangsung di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta. Berhasilan skuad Garuda Asia menjadi bukti kerja keras seluruh pemain, termasuk salah satunya ada pemain warga Kabupaten Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, yaitu Muhammad Ridho Al-Ihsan. Putra asli Watabumi Kabupaten Tangerang itu merupakan pria kelahiran 20 Maret 2006 yang menjadi andalan dari pelatih Bima Sakti untuk pada posisi back sayap kiri. Belum lama ini kami sempat mewawancarai Ridho Al-Ihsan di kediamannya secara eksklusif terkait perjalanannya di dunia sepak bola hingga berhasil tampil di kancah internasional bersama timnas U16. Ridho memulai karir sepak bolanya sejak usia 5 tahun, di mana saat itu Ridho memiliki posisi striker. Kemudian saat usia 14 tahun, Ridho berhasil lolos dari seleksi timnas untuk kategori pelajar dan menjalani training center selama 3 hari di Sleman, Yogyakarta. Dari sana Ridho melanjuti karir sepak bolanya dengan mengikuti uji coba melawan PSS Sleman, lalu menjalani training center sama klub dari Kalimantan yaitu Borneo FC. Usai dari Borneo FC, Ridho sempat mengalami hal yang tidak mengenakan, yaitu sampai pingsan karena memang saat muda ia terforsir bermain sepak bola tanpa henti setiap harinya selama 2 minggu berturut-turut. Hal itu membuat tenaga Ridho terforsir dan sempat melakukan bed rest atau istirahat dalam waktu yang ditentukan oleh pihak tim medis kesehatan. Sampai akhirnya Ridho kembali bermain lagi bersama tim dari legenda Indonesia itu Firmanutina U16 untuk menjalani seleksi menuju timnas. Dan Ridho akhirnya terpilih mengikuti seleksi setelah bermain untuk beberapa klub ya, mulai dari klub Bina Sentra yang ada di daerah Cirebon. Saat itu Ridho bermain untuk di kancah Liga Top Skor Bandung. Kemudian ada Ridho juga bermain untuk Top Skor saat di Bandung, dan akhirnya terpilih mengikuti seleksi timnas U16 di Stadion Aldiron Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.
Namun saat mengikuti seleksi, Ridho sempat memiliki kisah buruk lagi kembali. Saat itu ia diterpa demam berdarah. Namun Direktur Liga Top Skor atau pemimpin redaksi Yuke Kurniawan yang biasa dipanggil Om Yuke memberi kesempatan kepada Ridho usai rehat dari penyakit sakit DBD-nya itu untuk kembali berlaga untuk menjalani seleksi Timnas Indonesia U16, dan akhirnya Ridho pun berhasil diumumkan lolos seleksi dan membawa panji Timnas Indonesia menjuarai Piala Asia Tenggara usia 16 tahun tersebut. Demikian dia. Baik, Tribuners, rekan Gilbert juga sudah melakukan wawancara bersama Muhammad Ridho Al-Ihsan, bek Timnas Indonesia U16. Berikut liputannya, kami tampilkan. Ya, Ridho, selamat siang Ridho. Ridho, gimana nih? Mau sedikit ngobrol lagi soal kemarin, masih kurang puas nih pertemuan kita di Indomilk Arena yang waktu Ridho dapat penghargaan dari Pak Bupati. Tapi sebelum sampai ke sono, Ridho boleh cerita gak nih? Kemarin di FF tuh main di posisi apa, main berapa kali, lawan apa aja, terus gimana? Ya, pas di FF tuh bermain di pertandingan lawan Singapura, Vietnam di fase grup, sama di Myanmar. Semua bermain di posisi? Di bek kiri sama di sayap. Bek kiri sama sayap? Sayap kiri? Iya, sayap kiri. Oke. Ridho, boleh tahu gak Ridho ceritanya Ridho bisa... Ridho kan walaupun nggak main sampai reguler tuh kemarin ya, kan peran Ridho cukup vital ya di timnas kemarin. Ini Ridho bisa punya bakat atau tertarik sama sepak bola itu dari kapan sih, Dok? Saya dulu pas waktu kecil kan saya dulu bermain sepak bola tuh karena ikutan teman di tetangga. Saya kan sebenarnya bermain di futsal dulunya. Bisa ikut bola karena diajak sama temen, karena sama ayah juga sih didorong support ke sepak bola. Dari tahun usia berapa itu, Dok? Umur 5 tahun. Oh, 5 tahun udah suka main bola? Iya, udah suka main bola. Emang posisinya di sayap waktu itu? Dari kecil itu demennya? Kecil saya posisi sebagai striker. Masih striker ya, masih bocah lah ya, belum beradaptasi ya, belum dapat beradaptasi lagi ya. Iya. Oke. Nah Ridho, kemarin Ridho pernah cerita punya pengalaman yang cukup apa ya, serem lah dibilang waktu itu ya, waktu Ridho cerita di Liga Top Skor sampai hampir mau kolaps. Iya, gimana tuh cerita itu, Dok? Itu kapan dan umur berapa waktu itu, Ridho? Pas waktu umur 2014 ya, Bu ya. 14 tahun di jadi kan waktu itu saya seleksi timnas pelajar 3 hari itu di Sleman. Nah, semenjak 3 hari terus saya gabung ke Borneo FC menjalankan TC selama sehari atau 2 hari di Sleman itu. 35 pilot atau atlet gantole atau layang gantung terbang berkompetisi pada kejuaraan terbuka gantole Piala Telomoyo 6 2022 di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Para pilot itu melakukan take off atau lepas landas dari puncak Gunung Telomoyo, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Jateng, ada rekan Reza Gustaf yang akan menceritakan bagaimana berlangsungnya event ini. Silakan rekan Reza. Ya, terima kasih Dea. Jadi di kejuaraan kali ini berlangsung selama 6 hari ya, dari Senin 12 September sampai 17 September. Dan hari ini sendiri merupakan penutupannya yang juga dihadiri dan ditutup oleh Wakil Gubernur Jateng, Ras Yassin. Saat ini akan diumumkan juga hasil dari pemenangnya ya. Jadi totalnya itu sebanyak 44 pilot yang mengikuti kejuaraan kali ini. Kemudian untuk kemarin waktu liputan kami hari Jumat tanggal 16 September ya, itu sebanyak 35 pilot mulai lepas landas atau take off dari puncak Gunung Telomoyo. Start untuk open window-nya itu mulai pukul 13.15. Kemudian untuk pendaratannya sendiri di wilayah lapangan Seraten, lapangan Desa Seraten di Kecamatan Tuntang. Mereka untuk kejuaraan ini dihitung berdasarkan poin ya, nilai ya.
dari berbagai faktor, berbagai macam persyaratan dan soal-soal tertentu yang diberikan oleh director. Kemudian untuk kelasnya sendiri juga dibagi dua, kelas A dan kelas B. Itu mereka berbeda rute juga. Kemudian ajang ini juga Telomoyo Cup ke-6 ini juga sebagai persiapan atau pra saat nanti akan diadakannya PON. Jadi mereka juga melakukan persiapan untuk kejuaraan PON ya di Aceh ya. Begitu yang bisa disampaikan dia. Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih rekan Reza Gustaf untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Kalimantan Timur. 4 perempuan terpilih menjadi kepala desa pada Pilkades serentak yang dilaksanakan di Kutai Kartanegara atau KUKAR. Mereka berhasil memperoleh suara tertinggi pada pesta demokrasi pemilihan kepala desa atau Pilkades periode 2022-2028. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Miftah Aulia Anggraini, reporter dari Tribun Kaltim yang akan melaporkan. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dea. Memang sebanyak 4 perempuan sudah terpilih menjadi kepala desa pada Pilkades serentak yang dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Keempatnya berhasil memperoleh suara tertinggi pada Pesta Demokrasi Pilkades serentak periode 2022 hingga 2028. Dan kemarin saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara, Arianto, memang menjelaskan bahwasannya dari 86 kepala desa terpilih, ternyata masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara juga memberikan kepercayaan kepada para perempuan. Menurutnya ini juga bukan hal yang mudah, karena dari 360 calon kepala desa di KUKAR yang bertarung pada Pilkades serentak kemarin, semuanya didominasi oleh laki-laki. Keterwakilan perempuan hanya 7 orang saja, dan 4 diantaranya memang salah satunya merupakan petahana dan 3 orang merupakan calon kepala desa baru. Dan adapun 4 perempuan peraih suara terbanyak ini ialah Hermi Kuaria dari Desa Loa Ulum, Kecamatan Tenggarong Seberang, kemudian ada Rahmayanti dari Desa Anggana, Kecamatan Anggana, dan Ina Ismayanti dari Desa Bunga Jadi, Kecamatan Muara Kaman, dan Mas Nur dari Desa Jembayan Tengah, Kecamatan Loakulu. Dan perolehan suara terbanyak dari perempuan ini memang sebagai bukti bahwasannya mereka mendapat hak yang sama dalam memimpin di desa-desa di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan mereka pun kemarin sudah menjabarkan berbagai program visi misinya saat Pesta Demokrasi kemarin, sehingga mereka yang diusung juga mampu membuktikan bahwasannya mereka dapat bersaing dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Sementara itu, kemarin Kepala DPMD KUKAR juga menjabarkan beberapa kades, diantaranya kades termuda, dipegang juga dari perempuan yang mana berasal dari Desa Bunga Jadi dengan usia 28 tahun, dan kemudian kades tertua juga jatuh kepada Arsil yang merupakan laki-laki dari Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman dengan usia 59 tahun. Adapun perolehan suara pada kalangan perempuan memang beberapa di antaranya menang telak, seperti dari perempuan yang bernama Ina Ismayanti yang berasal dari Desa Bunga Jadi. Dia mendapatkan 1051 atau 51% suara di desanya. Demikian Dea. Baik, terima kasih rekan Miftah Aulia untuk informasi Anda dari Kutai Kartanegara. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya di Jawa Tengah. Pembongkaran jembatan Juruk B di Sungai Bengawan Solo akan dimulai pada pekan depan. Sebagai informasi, jembatan Juruk B ini nanti akan ditutup total per Senin 19 September 2022 esok. Tahap pembongkaran ini sendiri rencananya akan rampung pada November 2022. Untuk informasi lebih lengkapnya, Tribuners akan dilaporkan rekan Tara Wahyu, reporter dari Tribun Solo yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Baik, selamat siang rekan Dea dan selamat siang Tribuners.
Penutupan jembatan Juruk B di Kota Solo sendiri mundur 1 hari, atau di mana seharusnya mulai hari ini sudah dilakukan penutupan selama 1 tahun ke depan. Namun karena menilai hari Minggu adalah waktunya untuk banyaknya kendaraan yang melaju dari Kota Solo menuju Karanganyar, sehingga penutupan tersebut diundur 1 hari atau akan dilakukan pada besok Senin 19 September 2022. Adanya waktu 1 hari ini membuat Dinas Perhubungan Kota Solo untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Solo, di mana ada beberapa alternatif jalan yang akan dibuka atau akan dilakukan agar tidak terjadi kepadatan di salah satu jalan. Selain itu, untuk mengantisipasi selama penutupan jembatan Juruk B sendiri, jembatan Juruk C yang berada di sebelahnya nanti akan dibuka untuk 2 arah, dari arah Solo menuju Karanganyar, baik dari Karanganyar menuju Kota Solo. Namun ada beberapa catatan atau alternatif jalan lainnya, yakni dari lalu lintas dari Kota Solo menuju Palur hanya bisa diakses melalui jalan IR Sutami. Lalu dari arah Kiai Haji Mashpur wajib belok ke kiri menuju Jalan Juanda, di mana mereka dilarang untuk melewati jalan IR Sutami dari Kota Solo menuju Kabupaten Karanganyar. Selain itu, Dea dan Tribuners, dari arah Jalan Juanda sendiri wajib belok ke arah Sutami atau ke arah Solo, dilarang untuk berputar balik menuju ke Karanganyar. Sebagai informasi sendiri, jembatan Juruk B akan dilakukan perbaikan selama kurang lebih 1 tahun, di mana mulai 19 September 2022 hingga 5 Agustus 2023. Pembangunan jembatan Juruk B sendiri ini merupakan salah satu proyek dari Kementerian PUPR yang dibangun mulai tahun ini. Seperti itu, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Tara Wahyu untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya. Karnaval Seni Tabalong Berbudaya dan Pentas Kreatif Anak Bangsa digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan pada hari ini, Minggu 18 September 2022 pagi, melibatkan puluhan pelajar SD dan SLTP yang masuk dalam program Gerakan Seniman Masuk Sekolah atau GSMS. Event ini berhasil menarik perhatian masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana berlangsungnya kegiatan ini, Tribuners, akan disampaikan rekan Doni Usman, reporter dari Banjarmasin Post. Silakan, rekan. Baik, Dea dan Tribuners, dapat saya laporkan memang hari ini tadi, tepatnya pada pagi hari Minggu 18 September 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong menggelar Karnaval Seni Tabalong Berbudaya dan Pentas Kreatif Anak Bangsa. Dalam pentas ini ditampilkan beberapa kesenian daerah, mulai dari seni tari, musik tradisional, seni japin, dan madihin. Nah, karnaval dan pentas seni ini sendiri merupakan rangkaian dari puncak pelaksanaan Gerakan Seniman Masuk Sekolah atau GSMS di Kabupaten Tabalong. GSMS ini merupakan program nasional dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, di mana di seluruh wilayah Indonesia itu hanya ada 25 daerah yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan program ini, dan Kabupaten Tabalong termasuk dari 25 daerah itu. Tabalong sendiri merupakan satu-satunya untuk Provinsi Kalimantan Selatan yang juga mendapatkan program ini. Nah, dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong itu menunjuk 11 sekolah, terdiri dari jenjang sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah pertama. Kemudian dalam hal pembinaan, mereka melibatkan 11 orang seniman beserta asistennya, dan dalam pembelajarannya mereka menerapkan sebanyak 19 kali pertemuan. 19 kali pertemuan ini untuk 18 kali mereka gunakan untuk pembinaan ke sekolah, sementara di pertemuan ke-19 itu merupakan puncaknya dengan menggelar pentas seni dan karnaval sebagai wadah bagi seniman dan pelajar ini untuk menampilkan karya yang telah mereka pelajari dalam beberapa kali pertemuan. Pementasan ini juga lah yang berhasil menarik perhatian masyarakat sekitar, terlebih area yang dipilih pada hari Minggu pagi adalah area Pendopo Bersinar, di mana area Pendopo Bersinar ini setiap hari Minggu pagi itu dijadikan tempat berkumpul warga, baik yang ingin melakukan olahraga dan juga bersantai serta berburu
kuliner. Demikian dia. Baik, Tribuners rekan Doni sudah melakukan wawancara bersama Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong, Mas Dul Haq Abdi. Berikut liputannya. Iya, pada hari ini adalah merupakan gelaran puncak dari rangkaian kegiatan Gerakan Seni Masak Sekolah Kabupaten Tabalong tahun 2022. Nah, jadi setelah sebanyak 19 kali pertemuan, kawan-kawan seniman dan asisten ini melakukan pembinaan, pendidikan, pelatihan yang berkenaan dengan bidang seni. Ada seni tari, ada seni teater, ada seni musik. Nah, kemudian setelah 18 kali pertemuan, di acara puncak ini di 19 kalinya itu adalah pementasan hasil karya dari binaan seniman tersebut. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan pentas kreatif anak Banua yang besutan dari Gerakan Seniman Masuk Sekolah. Namun pada hari ini juga untuk memasyarakatkan, untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa seni budaya di Kabupaten Tabalong masih eksis, masih bisa bertahan. Ya, setelah pandemi tentunya kita harus bergerak kembali, maju kembali, menata seni budaya yang ada di Kabupaten Tabalong ini. Dan alhamdulillah kerjasama antara para seniman di Kabupaten Tabalong sangat kuat, sehingga pada hari ini sebelum acara pentas kita melakukan karnaval seni namanya. Jadi berarak dari depan kantor Golkar menuju pendopo di sini. Tidak lain tidak bukan adalah untuk mengajak masyarakat semua kita sama-sama mengapresiasi seni yang ada di Kabupaten Tabalong ini. Berapa sekolah Pak yang dilibatkan ini Pak? Yang terlibat untuk karnaval ada 11 kelompok, kita libatkan juga Pewadah Nutu Diam. Jadi ada 11 sebenarnya, jadi 11 sekolah terdiri dari sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kita beralih ke Provinsi Lampung. Seorang pria tenggelam di bendungan Wai Sekampung Pringsewu pada Jumat 16 September 2022 lalu. Pencarian terus dilakukan hingga hari Sabtu 17 September diwarnai tangis keluarga. Dan bagaimana terkait kabar terbaru terkait pencarian ini akan dilaporkan reporter Tribun Lampung, ada rekan Riana Mitasari di sana. Silakan. Ya, baik, terima kasih rekan Dea. Jadi Tribuners, pada Jumat lalu bertanggal 16 itu terjadi korban tenggelam di Bendungan Wai Sekampung, bendungan terbesar di Provinsi Lampung, tepatnya di Kabupaten Pringsewu. Jadi kronologi kejadian pada hari Jumat sekira pukul 12, korban dan dua temannya pergi berfoto di Bendungan Wai Sekampung, kemudian tiba-tiba korban memisahkan diri dan terjun ke bawah meski sudah dilarang oleh dua rekannya. Namun korban tetap saja terjun. Terlihat juga menurut saksi, korban sempat berenang menuju pinggir bendungan, namun karena memang arusnya yang terlihat memang di atas terlihat tenang, namun di bawahnya memang deras, itu korban tenggelam dan pencarian terus dilakukan Jumat hingga pukul 2 pagi. Itu tim gabungan TNI, Polri, Basarnas, kemudian BPBD melakukan pencarian hingga pukul 2 dini hari pada hari Sabtunya. Kemudian karena memang hari sudah mulai gelap dan pandangan juga terbatasi, kemudian pencarian dihentikan, kemudian untuk dilakukan esok paginya pukul 8 pagi. Proses pencarian pada Sabtu pagi hari selanjutnya itu diwarnai tangis haru oleh keluarga, terutama ayah dan juga kakak kandung korban. Bahkan paman korban sempat melakukan dan mengumandangkan azan di pinggir bendungan Wai Sekampung itu sekira pukul 11 pagi pada hari Sabtu. Dan proses terus dilanjutkan oleh tim SAR mengitari dan menyusuri bendungan terbesar di Lampung ini hingga pintu air, salah satu pintu air dibuka untuk mengurangi debit air dan juga proses pencarian korban. Menurut Kapolsek setempat, korban pada pukul 11 atau sekitar pukul 12 itu sudah terdeteksi oleh alat, itu berada di sekitar 20 meter, kedalaman 20 meter dan tidak jauh dari titik korban terjun atau lompat ke dalam bendungan. Kemudian pada pukul 1 siang lewat 15 menit itu korban ditemukan oleh salah satu warga yang juga bekerja sama dengan tim SAR untuk melakukan pencarian dan juga evakuasi. Proses penemuan jasad korban ini, Tribuners,
semakin membuat korban, maksud saya membuat keluarga korban haru karena ingin langsung melihat korban, namun korban langsung dibawa ke RSUD setempat. Kakak kandung korban bernama Riani sangat haru dan berteriak-teriak memanggil nama korban karena korban dikenal sebagai sosok yang penurut, kemudian pendiam, dan dapat diandalkan di dalam keluarga. Dan menurut keterangan keluarga korban baru saja pulang dari Aceh sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu bekerja sebagai sopir kontraktor di Aceh, dan memang di keluarga dia korban dikenal sebagai orang yang baik, kemudian juga penurut, dan kakak korban sebelum kejadian mendapatkan firasat bau bunga Kamboja di rumahnya. Kemudian kakak korban juga sebelum kejadian atau sebelum ditelepon oleh rekan korban melihat sosok korban di sekitar rumahnya begitu, dan sangat wangi bunga Kamboja. Dan itu yang bisa saya sampaikan dari Pringsewu Lampung. Kembali ke Dea. Baik, terima kasih rekan Riana Meta untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Kalimantan Utara. 52,4 ton produk rumput laut diekspor ke Vietnam dan resmi dilepas dari Pelabuhan Malundung, Pelindo 4, Cabang Kota Tarakan. Pelepasan dilakukan langsung Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tarakan di Pemadya Pabean B, Tarakan bersama Wali Kota dan lainnya. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Andi Pausia, reporter dari Tribun Kaltara yang akan melaporkan. Silakan rekan. Ya, baik rekan Dea, selamat siang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya benar, total ada sekitar 52,4 ton produk komoditas produk rumput laut diekspor langsung ke Vietnam dan dilepas pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 siang kemarin dari Pelabuhan Malundung Pelindo 4 Kota Tarakan. Adapun pelepasan ini dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kota Tarakan, kemudian juga bersama Wali Kota Tarakan dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Kaltara, Kepala Pusat Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Badan KIPM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta eksportir alias pemilik CV Delton yang mengirim langsung ke Vietnam. Dikatakan Bapak Minhajuddin Nafsa, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kota Tarakan, untuk pelepasan ini sebenarnya dalam rangka mendukung dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional pasca pandemi berlangsung. Dan memang pelepasan ekspor perdana ke Vietnam ini sendiri adalah hasil pendampingan dan hasil asistensi kepada pelaku UMKM yang ada di Kota Tarakan dan juga yang ada di Kaltara. Lalu dikatakan Minhajuddin Nafsa, total yang diekspor hari kemarin berjumlah sekitar 52,4 ton, atau nilai ekspornya setara sekitar 152.200 US dollar. Dan di dalam kesempatan itu Wali Kota Tarakan Dr. Hairul Master Kesehatan juga turut meresmikan dan melepas secara langsung kegiatan ekspor perdana rumput laut yang dari Pelabuhan Malundung Kota Tarakan. Dikatakan Wali Kota Tarakan Dr. Hairul, ia juga mengapresiasi pengusaha rumput laut karena ini adalah pengalaman perdana, ekspor perdana dari Kota Tarakan direct langsung ke Vietnam. Dan ini tentunya tidak mudah bagi pengusaha rumput laut. Ia mengatakan juga bahwa dengan adanya kegiatan ekspor ini bisa berdampak pada Tarakan ikut mendapatkan alokasi DBH atau dana bagi hasil, sehingga ia berharap kepada
pengusaha lain selain rumput laut, tetapi juga kepada pengusaha cold storage dan pengusaha perikanan lainnya untuk juga bisa ikut melakukan ekspor langsung, mendaftarkan persyaratan semua dari Kota Tarakan sehingga bisa menjadi tercatat sebagai devisa ekspor Tarakan. Di kesempatan itu juga saya berhasil mewawancarai pelaku eksportir, ada Bapak Agus Salim, pemilik CV Delton sekaligus eksportir yang melakukan pengiriman langsung ke Vietnam. Dikatakan Bapak Agus Salim, memang selama ini sebenarnya ini bukan perdana yang dia lakukan ekspor ke Vietnam. Namun sudah sering, adapun untuk ekspor sebelumnya berangkat dari pelabuhan Kota Makassar. Dan untuk Tarakan ini adalah pengalaman pertamanya. Ia melanjutkan untuk dari Makassar sendiri, jika langsung dikirim ke negara tujuan biasanya berkisar sekitar 2.500 US dollar per kontainer. Dan kemudian untuk yang di Tarakan sendiri nilai ekspornya bisa mencapai sekitar 2,5 miliar. Itu untuk nilai kotornya dikatakan Bapak Agus Salim. Dan harga yang diperolehnya dari petani dan pengusaha rumput laut sendiri di kisaran sekitar 40 ribuan untuk atau sekitar 10% profit dari harga jual petani, dan untuk kategori kadar 38% rumput laut tersebut. Dikatakan Bapak Agus Salim sendiri memang respons dari pembeli dari negara luar cukup luar biasa karena di sana biasanya digunakan untuk industri kosmetik, kemudian lotion, skincare, kemudian makanan, serta banyak lagi hal-hal lainnya yang bisa digunakan menggunakan bahan baku rumput laut. Dan ia juga mengatakan dengan adanya health certificate atau HC dan HACCP yang dikeluarkan dari BKIPM dan Bea Cukai Tarakan, tentu sebagai pengusaha sangat terbantu karena dengan adanya dua sertifikat tersebut bisa membantu melancarkan kegiatan ekspor menuju ke luar negeri, dan untuk kepengurusannya pun sangat mudah dan gratis. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners rekan Andi Pausia juga sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pihak terkait kegiatan ekspor ini. Selengkapnya kami tampilkan. Artinya kita berhasil ya membina ya UMKM Tarakan ini. Walaupun bukan UMKM-nya langsung, tapi ini sumber-sumbernya dari UMKM yang ada di Kaltara, baik Tarakan maupun Nunukan. Jadi itu gambarannya sebenarnya. Pak, ini jumlahnya kan baru 52,4 ton ya, benar bisa ditingkatkan terus nggak Pak untuk jumlah ekspornya ini? Saya rasa potensi kita banyak, saya sudah sampaikan tadi, kita potensinya banyak, tinggal bagaimana menggarap semua itu supaya bisa menjadi produk yang siap ekspor. Menyampaikan terima kasih, ya selamat dulu lah kepada pengusaha yang sudah bisa menembus pasar Vietnam ini ya, jadi pengusaha rumput laut dari lokal sini bisa menembus ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih kepada seluruh stakeholder terkait yang sudah memperlancar semua proses ini, baik dari Bea Cukai, dari karantina pertanian, dari Pelindo, dan juga dari teman-teman stakeholder yang lain yang sudah ikut membantu proses ini menjadi bisa berjalan baik dan terwujud. Kalau perdana di Kaltara untuk yang ini yang pertama. Kalau ekspor langsung gitu ya Pak? Sebenarnya bilang ekspor langsung gitu bukan, karena ini masih transit Surabaya. Transit Surabaya. Karena di sini tidak ada transport langsung. Kontainernya nggak ganti lagi, cuma ganti kapal aja. Ganti kapal aja. Kira-kira biasanya ini kita kan dari Makassar nih. Kalau dari Makassar udah beberapa tahun yang lalu. Kalau untuk rumput lautnya biasanya ke Makassar ya Pak ya? Biasanya ke Makassar, rata-rata teman yang lain ke Makassar. Cuma untuk memangkas biaya dan waktu kita usahakan bisa ekspor dari Tarakan langsung. Kalau untuk rumput lautnya ini Pak, ini dari Tarakan aja atau dari Nunukan juga? Dari Tarakan dan Nunukan.
Polres Ternate mulai melakukan tahapan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak lagi menjual BBM bersubsidi di pinggir jalan atau pengecer. Larangan tersebut disampaikan Polres Ternate lantaran penjualan BBM bersubsidi yang dijual eceran sudah melanggar aturan perundang-undangan. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Ternate, ada rekan Randi Basri. Silakan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih rekan Dea di studio. Memang dari Ternate saya melaporkan di mana Kapolres Ternate AKBP Andi Purnomo Sigit akan memerintahkan seluruh jajarannya saat ini melakukan sosialisasi terkait dengan pelarangan penjualan BBM bersubsidi atau BBM jenis Pertalite di eceran yang ada di sejumlah pinggir jalan yang ada di Kota Ternate. Saat ini karena menurut Kapolres penjualan BBM bersubsidi tersebut yang dijual di pengecer sudah melanggar undang-undang yang sudah berlaku. Nah, untuk saat ini Kapolres AKBP Andi Purnomo Sigit menyebut pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah Kota Ternate, Pemkot melalui Wali Kota Ternate Taudi Sulaiman, di mana akan melakukan rapat secara bersama dan langsung pembentukan tim Satgas, di mana tim Satgas ini akan secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan sosialisasi sekaligus himbauan kepada seluruh pengecer yang ada di badan jalan yang ada di Kota Ternate untuk tidak lagi menjual BBM jenis Pertalite atau BBM bersubsidi. Dan untuk saat ini juga Kapolres menyebut di mana bagi seluruh pengecer yang saat ini sudah lebih dulu menjual BBM pengecer di jalan, pinggir jalan, dan nantinya tim Satgas akan turun langsung untuk melakukan sosialisasi sekaligus memberikan pamflet kepada para pengecer untuk nantinya ketika BBM yang sudah awalnya dijual sudah habis tidak lagi melakukan penjualan di eceran. Hal ini juga nantinya tim dari Satgas akan melakukan pengawasan sekaligus pemeriksaan di SPBU yang ada di Kota Ternate, yakni SPBU Kalumata, Kelurahan Kalumata, SPBU Kampung Pisang, SPBU Batu Antero, dan SPBU Jodo atau Depan Hekimat. Dan saat ini pihaknya akan memberikan ketegasan juga dan sanksi kepada seluruh pengecer yang ada di Kota Ternate jika masih kedapatan menjual BBM bersubsidi di pengecer di badan jalan. Seraya juga di mana dari hasil konfirmasi tribun-ternate.com di salah satu pengecer yang ada di lingkungan Batu Antero, Kelurahan Maliaro, di mana Yati, salah satu pengecer, menyebut dengan adanya larangan tersebut tentu sudah memperhambat mata pencarian mereka. Hal ini juga Yati menyebut di mana penjualan BBM pengecer sendiri memang berbeda dengan penjualan BBM jenis non bersubsidi, di mana untuk Pertalite sendiri di Kota Ternate memang sering sekali diburu warga Ternate, di mana untuk melakukan pengisian baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sementara untuk Pertalite BBM jenis Pertalite sendiri, menurut Yati memang mereka berjualan memang sangat tidak menguntungkan, sebab BBM jenis Pertalite sendiri ketika diambil di SPBU hampir 2 atau 1 minggu baru kehabisan BBM tersebut. Awalnya itu dia meminta juga solusi kepada pemerintah untuk di mana ketika memberhentikan atau melarang BBM Pertalite, tentu pemerintah juga memberikan solusi agar mata pencarian mereka tidak terputus. Yang awalnya mereka jual BBM bersubsidi kini dilarang oleh pemerintah. Mungkin seperti itu dia, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Randi Basri untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diketahui telah menyatakan dirinya berminat dan siap menjadi calon presiden atau capres 2024 mendatang. Anies pun meminta dirinya dinilai dari rekam jejak selama menjabat Gubernur DKI selama 5 tahun belakangan. Anies menyatakan kebijakan-kebijakannya di Jakarta sebagai gubernur sejauh ini telah mempersatukan rakyat Jakarta. Meski menyatakan siap maju sebagai Presiden RI pada 2024, Anies saat ini diketahui belum mendapatkan dukungan dari partai politik manapun. Untuk maju sebagai calon presiden, Anies wajib diusung oleh partai politik. Akan tetapi menurut Anies justru dengan tidak menjadi kader partai politik membuatnya leluasa berkomunikasi dengan seluruh faksi.
Saat dimintai tanggapan terkait namanya berpotensi diusung Partai Demokrat di Pilpres 2024, Anies Baswedan meminta untuk bersabar menunggu jawaban. Anies berjanji akan memberikan penjelasan lebih dalam terkait hal tersebut seusai tak menjabat sebagai gubernur sekira 1 bulan lagi. Seperti diketahui, jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada 16 Oktober 2022. Dengan masa jabatan yang akan habis, Anies Baswedan muncul dalam berbagai jejak pendapat lembaga survei independen. Bahkan beberapa kali namanya muncul sebagai kandidat terkuat yang akan maju di Pilpres 2024. Diketahui selain Anies, beberapa kandidat yang dinilai bakal maju dalam Pilpres 2024 adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang diketahui telah 2 kali maju Pilpres. Kandidat lainnya yang digadang-gadang akan bersaing dalam Pilpres 2024 adalah politikus PDIP yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Kita beralih ke Provinsi Papua. Tribuners, penetapan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka dugaan kasus suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dinilai membuat publik gaduh. Terkait hal ini, tokoh adat Papua Ramses Wali meminta Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan KPK menghentikan pemeriksaan terhadap Lukas NMB. Menurut Ramses Wali, langkah ini dimaksud demi menjaga persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tanah Papua. Pasalnya belum ada tahapan pemeriksaan terhadap Lukas, tetapi tiba-tiba KPK langsung menetapkannya sebagai tersangka. Menurut Ramses, KPK seharusnya mengedepankan asas praduga tak bersalah, kemudian melakukan tahapan pemeriksaan hingga menentukan status tersangka atau tidak. Tokoh adat Papua ini menilai apa yang dilakukan KPK bisa menimbulkan persoalan, sebab bicara soal Lukas NMB menurutnya berarti bicara tentang Papua. Karena itulah Presiden Jokowi diminta memerintahkan KPK agar menghentikan pemeriksaan terhadap Lukas NMB. Untuk diketahui, ribuan pendukung Gubernur Papua Lukas NMB yang mengatasnamakan Koalisi Rakyat Papua Save LA akan menggelar demo damai di Jayapura pada Selasa 20 September 2022 mendatang. Aksi ini sebagai respons masyarakat terhadap KPK yang menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Informasi yang dihimpun Tribun Papua terbaru, aksi massa nantinya akan menolak kriminalisasi KPK terhadap Gubernur Papua. Dan sebelumnya pada Rabu 14 September lalu, massa menjaga ketat kediaman pribadi Gubernur Papua Lukas NMB di Kota Jayapura. Sebagian massa bahkan membawa panah mendatangi kediaman Lukas NMB di Koya Tengah, Distrik Muara Tami. Kita bergeser ke Jawa Timur. Tersangka MAH, 21 tahun, pemuda asal Kabupaten Madiun, buka suara terkait alasannya menjual akun Telegram kepada hacker Bjorka. Pria yang kesehariannya bekerja sebagai penjual minuman es itu mengaku melakukan tindakan tersebut untuk membayar angsuran kredit sepeda motor dan utang keluarga. MAH mengaku menerima $100 total dalam bentuk Bitcoin atau sekira 1,5 juta rupiah dari hasil menjual channel Telegram Bjorkadism. Uang itu kemudian ia gunakan untuk melanjutkan pembayaran angsuran sepeda motor senilai Rp800.000. Selain itu, uang yang ia dapat dari hacker Bjorka tersebut juga digunakan MAH untuk membantu orang tuanya. MAH sendiri mengakui uang hasil penjualan akun Telegramnya sangat membantu, mengingat penghasilannya sebagai pedagang Thai hanya di angka Rp750.000 per bulan, sehingga ia merasa gajinya tidak cukup untuk membayar cicilan kredit sepeda motornya. Sisa uang dari penjualan channel Telegram kepada hacker Bjorka itu pun digunakannya untuk membayar utang orang tua. MAH menyebut channel Telegram dengan nama Bjorkanism dijualnya kepada hacker Bjorka pada tanggal 10 September 2022 lalu. Kini MAH pun mengakui jika apa yang ia lakukan adalah sebuah kesalahan. Pasalnya ia memberikan sarana bagi hacker Bjorka untuk bisa mengunggah sesuatu melalui channel Telegram yang dijualnya. Terpisah juru bicara di Humas Polri, Kombes Adeyaya Suryana, menjelaskan meski dipulangkan, MAH belum bebas dari dugaan afiliasi dengan hacker Bjorka. Menurut polisi, MAH menjadi tersangka karena berafiliasi dengan Bjorka karena ingin terkenal dan mendapatkan uang.
Teliti di Madiun yang sempat digelandang ke Barreskrim Polri Jakarta akibat dianggap menjadi bagian dari hacker Bjorka. Setelah 2 hari diperiksa, pemuda berinisial MAH itu dipulangkan pada Jumat 16 September 2022 dengan status sebagai tersangka. Ditemui di kediamannya Dusun Mawatsari, Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, ia mengaku menjual channel Telegram untuk Bjorka. Grup Telegram dengan nama @Bjorganism dijualnya kepada hacker pada 10 September 2022 lalu. Dari penjualan itu, MAH dibayar $100 dalam bentuk Bitcoin. Untuk mendapatkan pengakuan itu, polisi awalnya menjemput pemuda 21 tahun itu pada hari Rabu 14 September 2022 lalu. Sang ibu sempat menuturkan bahwa MAH dijemput oleh 2 orang dengan pakaian preman yang tidak langsung menjelaskan alasan penangkapan anaknya. Awalnya MAH disebut dibawa ke Polres Dagangan, Madiun, dan akhirnya digelandang untuk diperiksa di Jakarta. Meski begitu, MAH memastikan diperlakukan baik selama diperiksa di Jakarta. Bahkan MAH diberikan ponsel baru ketika ponsel satu-satunya yang ia miliki harus disita oleh polisi sebagai barang bukti. Kini walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, MAH tidak ditahan. Ia hanya diharuskan wajib lapor seminggu 2 kali setiap hari Senin dan Kamis. Pemuda berinisial MAH mengaku baru kenal dengan seseorang yang kemudian menamakan dirinya Bjorka dan membuatnya menjadi tersangka karena dinilai berafiliasi. Ia mengaku berkenalan dan berkomunikasi itu terjalin melalui aplikasi Telegram. Saat ditemui di rumahnya kawasan Dagangan Madiun, Jawa Timur, ia menjelaskan pertama kali berkomunikasi sekira awal September 2022. MAH menceritakan dirinya tahu saat Bjorka membuat pengumuman di grup privasinya. Sang hacker saat itu disebutnya menanyakan siapa yang mengelola grup Telegram ini akan diberi imbalan. Mengetahui imbalannya lumayan, pemuda yang sehari-hari berjualan es dan tengah perlu uang tersebut akhirnya bersedia menerima imbalan. Sang hacker pun langsung meminta dompet digital milik MAH untuk mengirim Bitcoin senilai $100 sebagai pembayaran kepemilikan channel Instagram Bjorganism. Dalam berkomunikasi sejauh ini, MAH dan Bjorka menggunakan bahasa Inggris. Pemuda 21 tahun itu pun mengaku sebenarnya tidak menguasai bahasa Inggris, sehingga ia menggunakan teknologi alih bahasa di ponselnya. Walaupun pernah berinteraksi, MAH mengaku tidak mengetahui dan kenal langsung dengan sosok Bjorka. Lebih lanjut, anak kedua dari 3 bersaudara tersebut mengaku tidak bisa coding ataupun menguasai ilmu peretasan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini, Tribuners. Jangan lupa saksikan acara berikutnya dan tetap di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih untuk kebersamaan Anda kali ini. Saya Diamita dan kru yang bertugas pamit. Sampai jumpa. Di Akuarium Raja Ampat, Pulau Sawan Darat. Begitu teriakan dokumentator wisata kami, Putu.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Istri Haji Faisal menangis saat live di media sosial. Belum lama ini, keluarga mendiang Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel kembali mendapatkan hujatan netizen. Kali ini yang menjadi sasaran bukanlah Fuji Utami, melainkan Oma Gala, Dewi Zuhriyati. Diketahui bahwa kini Oma Gala memang aktif menjual kue bawang dan rendang demi menyambung hidupnya. Sayangnya usaha yang dilakukan Oma Gala ini justru disebut aji mumpung oleh para haters. Tak tanggung-tanggung, banyak dari para haters yang menyebutkan jika keluarga Haji Faisal merupakan artis dadakan jalur kematian. Pada saat melakukan live di TikTok untuk berjualan, Oma Gala sampai dibuat menangis ketika membaca komentar hujatan dari netizen. Hal itu lantas membuat Oma Gala bersedih sampai menangis terseduh-seduh. Mengetahui istrinya menangis karena komentar warganet, Faisal memberikan pembelaan. Haji Faisal menyebut Oma Gala melakukan live TikTok untuk tujuan baik. Pun disebutkan oleh Faisal, Oma Gala kini aktif di sosial media demi sang cucu. Diungkapkan pengorbanan sang Oma yang dulunya berjualan kini harus menjaga Gala di rumah. Lantas, meskipun di rumah untuk menjaga Gala, tak membuat Dewi Zuhriyati berdiam diri saja. Ia mencoba melakukan kegiatan yang produktif dan menghasilkan, termasuk berjualan saat live TikTok. Faisal menyayangkan aksi warganet yang masih menghujat tindakan Oma Gala. Berikut wawancara dengan pihak Haji Faisal. Oke, apa yang mau di? Oke, langsung ya. Oma, mohon maaf sebelumnya terkait hubungan dari netizen itu gimana sih? Oh, nggak perundungan sih, mungkin nggak perundungan sih sebenarnya. Oma mungkin lagi sedih, terus akhirnya ada yang lewat salah satu itu kan, dibilang keluarga ini eksis jadi artis semuanya gara-gara meninggal anaknya. Jadi Oma cukup sedih juga kan, soalnya siapa sih orang yang mau ditukar kata anaknya kan nggak ada. Jadi orang itu salah banget menurut Oma itu. Dia memperkirakan Oma itu lagi happy dengan kematian anak, dan kan nggak mungkin. Sampai sekarang Oma masih berduka. Kita juga satu keluarga aja masih sangat berduka. Kemarin aja sih Oma kan di rumah, segalanya itu kalau lagi sakit ya. Terus Oma lihat TikTok itu ada keluar itu di pemakaman waktu si almarhumah meninggal, si galanya kita lagi tiduran, dibilang gitu, Putih kenapa nangis? Oma Ayu juga nangis katanya. Ada Oma juga kan. Ya lah, semuanya kita semua lagi nangis di situ karena Oma sama Opa mau nguburin mami papi kamu di sana gitu. Segalanya tuh nengok belakang, nyesap pipi mama. Sedih banget coba. Anak baru umur 2 tahun udah ngerti perasaan mamanya. Jadi kadang kalau lihat-lihat TikTok itu Oma banyak sedihnya sebenarnya. Cuma kata Sitran, biar mama lihat TikTok itu adalah penghasilan, coba mama live. Mama puji di situ, terus live Vanessa di situ buat menghibur diri gitu. Alhamdulillah banyak yang nonton, banyak yang beli, tapi tentunya ada juga yang jahil. Ya, kalau seandainya anak bisa ditukar dengan popularitas yang bilang orang itu, anak Oma dan mantu Oma kembali, Oma lebih memilih anak dan mantu Oma, bukan harta. Harta Oma itu anak, menantu, dan cucu. Itu yang utama. Saji dianggap beliau dianggap beliau kesedihan.
karena ada berita duka itu jadi jualnya tersedia. Ada orang yang menyampaikan seperti itu? Iya ada, bahasanya netizen menyampaikan seperti itu. Dianggap panggilan kesalahan terus Ya kalau saya sih menanggapi orang itu berbicara seperti itu dia tidak paham jauh apa yang sudah menjadi ketentuan dan ketetapan dari Yang Maha Kuasa. Berarti dia sedang bahwa semuanya ini kan tidak bisa kita kita sebenarnya itu tidak bisa lah kita tidak bisa kita batalkan, tidak bisa, pokoknya tidak ada, semua itu adanya kekuatan tangan Tuhan ya. Jadi terjadi umpamanya meninggal anak saya, menantu saya, kemudian di situ kami teksis ya, itu memang sudah merupakan ketetapan dan ketetapan. Mau bicara apa kita? Kita hanya menjalankan, kan saya hanya menjalankan hidup seperti air mengalir ya. Ya, tidak ada satu kekuatan pun di saya yang bisa untuk menskenario ini. Ya, kalau Tuhan tidak mengizinkan, kalau Tuhan tidak membimbing saya ke arah seperti ini. Jadi orang-orang ini hanya memprotes, tetapi yang diprotesnya hanyalah ketetapan Tuhan. Tentu saya sendiri secara pribadi memang kadang-kadang kita di dalam keadaan duka, dalam keadaan sedih, memang kadang-kadang terbawa-bawa petunjuk Tuhan, adalah bimbingan Tuhan, adalah arahan Tuhan. Jadi tidak usah didengar juga lagi nyinyiran-nyinyiran yang tidak yang tidak menentu itu, yang sudah sifatnya menentang ketetapan Tuhan. Berita selanjutnya datang dari Roro Fitria, mantap gugat cerai suami usai alami trauma karena KDRT. Artis sekaligus mantan disc joki atau DJ Roro Fitria kini makin yakin untuk menceraikan sang suami Andre Irawan. Dalam sebuah kesempatan, Roro mengaku bahwa suaminya tersebut sudah melakukan sebuah kekerasan secara verbal terhadap dirinya. Roro juga mengatakan bahwa dirinya mengalami rasa trauma yang akhirnya membuat ia juga dibantu oleh tenaga ahli seperti psikolog hingga dokter. Tak hanya itu saja, Roro mengatakan bahwa dirinya sudah menjalani tes dengan berkonsultasi mengenai trauma yang dialami olehnya. Roro mengatakan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh sang suami terhadap dirinya dibuktikan dalam hasil konsultasi tersebut. Dirinya menyebutkan bahwa dalam hasil konsultasi itu dikatakan kalau kekerasan yang dilakukan oleh sang suami memiliki dampak yang luar biasa baginya. Berikut wawancara dengan pihak Roro Fitria. Jadi memberikan jawaban-jawaban yang malah lebih menyakitkan gitu. Jadi kalau misalnya mau ditanya tadi yang Mas samain, hanya udah nggak mau berkomentar lagi. Foto-foto bagaimana konteksnya seperti apa? Konteksnya contoh, Bang, katanya dia masih cinta, padahal kan dia bilang masih ada komanya panjang banget. Tapi kan jadi yang bersangkutan wah gimana gitu kan. Nah itu sih seharusnya jangan seperti itulah. Oke, tapi sidang perdana gimana nih Pak? Persiapannya seperti apa? Persiapan kita sudah lengkap semua, saksi, bukti kita sudah, dan perintah pengadilan undang-undang adalah harus melakukan mediasi. Ya, kita melakukan mediasi secara kekeluargaan dan tentu kami tidak bisa ikut, hanya Nyai dan lainnya yang hadir. Makanya di situ kita akan melakukan, jadi kita tidak menutup. Tapi biasanya sedang perceraian kan ada mediasi tadi yang seperti Pak Lawyer bilang kan. Dari Nyai sendiri ketika mediasi bertemu dia, apakah hati akan tergugah untuk kembali? Kita akan lihat ya. Kita akan lihat, cuma kalau ditanya sekarang sih enggak. Sekarang tidak. Saya memikirkan bahwa pengacara banyak bersama sekolah gue itu kenapa sih kenapa? Karena pernikahan Nyai ini kan muda dan mempunyai anak.
Jadi kita harus hati-hati keputusan. Karena kami sudah 3 kali menanyakan dan keputusan ini dibutuhkan ahli dan penasehat hukum. Karena Nyai sangat hati-hati banget dengan pernikahan muda dan mempunyai anak. Jadi dampak psikologinya sangat besar gitu. Jadi kenapa Nyai bersama tim kuasa hukum harus dibantu lagi oleh tenaga ahli, ada psikolog anak, psikolog ibu, konselor dan juga dokter. Dan beberapa kali sudah dilakukan beberapa kali. Gimana nanti percuma ngomong panjang-panjang. Mau pulang? Oke. Ya. Gimana tadinya lanjutin? Oke. Ya, jadi udah beberapa kali dilakukan test assessment, konsultasi dengan psikolog anak, psikolog ibu, konselor dan juga dokter, dan memang hasilnya ya seperti yang kemarin disampaikan tenaga ahli tersebut ya. Jadi dampak psikologi dari adanya kekerasan itu sangat amat berdampak. Tapi maaf ya kalau dibilang ini kan bapaknya anak gitu kan, dan dia tidak dapat bertemu dengan anak, bukan tidak memberi pengaruh psikologi terhadap anak. Oh iya, bukan itu. Nyai malah melindungi kesehatan baik mentally maupun fisiknya baby Sultan. Karena ketika beliau kasar sekali kepada Nyai, itu amat sangat berdampak. Si baby itu meskipun belum bisa berbicara, bisa ngapa-ngapain, tapi otaknya itu telah merekam. Ya, tapi kan ketika anak tidak bertemu bapaknya, itu juga akan memberikan pengaruh psikologi terhadap si anak itu sendiri. Oh, lebih parah lagi kalau akan terus selalu mendengar teriakan-teriakan bapaknya ke mamanya. Berarti kekerasannya personal ya, belum sampai fisik. Nanti akan dibicarakan selanjutnya. Tapi rumor beredar ada kekerasan fisik. Nanti apakah akan melaporkan juga ke PSK dan yang berwajib terkait hal itu? Itu masih kita pikirkan. Kita lebih konsen kepada pengadilan perceraian itu. Tapi dari sekarang kami sudah mempersiapkan untuk kesejahteraan anaknya. Baby Sultan sudah kami sudah kami well planning untuk Ananda untuk ke depannya dari sekarang. Dan kami tidak menutup blok untuk ayahnya bertemu. Hanya sekarang masih ada rasa trauma dan masih ada ini. Tapi kami tidak akan pertemuan dengan ayah. Darinya pribadi sidang perdananya kapan? Sudah ada. Itu privasi Nyai ya. Tapi tetap akan menuntut hal itu kepada Iya, karena entah dia sanggup atau enggak, itu merupakan kewajiban tanggung jawab selaku ayah. Sidang perdana kapan? Sidang perdana kapan? Tanggal 27. Iya. Jadi kata Bang Andri kan nggak ada kadang-kadang dari verbal, soal tadi emang logatnya agak bisa ngomongnya agak bukan kasar ini ya. Iya. Berita selanjutnya datang dari artis Rizky Bilar akan bangun rumah terbarunya. Pemain sinetron Rizky Bilar berencana untuk membangun rumah terbaru. Dalam rencana Rizky Bilar, rumah mewah yang siap dibangunnya itu berdiri di atas tanah dengan luas 1.300 meter persegi. Rumah baru Rizky Bilar tersebut akan dibangun pada tahun 2023 mendatang. Sejauh ini, Rizky Bilar belum menentukan konsep dan desain rumah barunya. Saat ini, Rizky Bilar dan Lesti Kejora masih mengincar tanah yang akan dibangun rumah baru tersebut. Rumah itu juga akan digunakan sebagai kantor Leslar Entertainment. Berikut wawancara dengan Rizky Bilar. Game biliar, karena menurut saya game biliar itu termasuk game yang diminati masyarakat juga. Ya siapa tahu nantinya ketika kita mengeluarkan game tersebut, kita mengeluarkan game produk lokal, ya harapannya bisa diminati oleh masyarakat Indonesia juga. Syukur-syukur nanti secara global juga ya. Berarti itu bakal tersinkronisasi sama Leslar Metaverse nanti ya? Ya itu menjadi satu ekosistem. Satu ekosistem ya? Ada seberapa sering kamu sering main game di rumah? Keluarnya ekspresi apa? Ya setiap satu kalau saya main game dulu
saya gimana. Iya. Tapi kalau untuk main game ya selagi ada waktu luang, ada waktu kosong, kadang-kadang tuh kalau misalkan lagi syuting, ada komplek, itu biasanya semakin untuk healing time. Bila bisa disebut lagi sesuatu tadi ada apa lagi produk Metaverse-nya? Pertama, yang pertama tadi ada Rebels Military, gamenya berbasis tembak-tembakan. Lalu ada game Endul, itu game biliar. Lalu tadi ada kita menggunakan sebuah platform namanya Juan TV, dimana kita bisa melakukan layanan itu dengan mendapatkan peluang untuk mendapatkan uang selama token gitu ya, bisa menghasilkan mana sebelumnya kan kita mungkin menonton itu kan mengeluarkan kuota transparan, kita dapat kesempatan untuk mendapatkan juga lewat cara Lebih khawatir nggak sih bahwa game ini sama dengan game beda dong, kita kan tidak ada tapi kan kalau kita hanya dapat poin, bukan uang langsung. Bisa dibilang itu banyak dan untuk mengembangkan iya, ini seperti apa melihat dengan apa yang telah dicapai dan bisa ya pada dasarnya kan kita di lampu tester ini kan saya bersama istri, anak-anak yang memang sama-sama belajar sama ingin belajar berbisnis ya, lewat teman-teman rekan-rekan saya, partner saya ini lah, mereka juga punya orang sendiri untuk membantu saya untuk bisa merealisasikan. Kadang-kadang saya punya ide namun tidak bisa mengeksekusinya. Teman-teman saya ini, partner saya ini yang juga turut membantu lah untuk eksekusi ide yang mungkin saya punya. Semakin seru kan ya, di investasi bulan 3 digit 1 juta ya, bisa ini ya. Harapannya ya harapannya akhirnya bekerja sama istri saya kan nggak begitu. Iya, tanpa saya ya dengan posisi sekarang pun istri saya juga layak lah mendapatkan uang bulan yang baik. Kerjasamanya sama gimana saling Kim sama balik semua gitu dari kedua. Iya. Sama pegangan dulu. Sama pegangan. Story. Sebenarnya kita Berita selanjutnya datang dari artis Naomi Zaskia akui hubungan asmaranya dengan Dylan Carr. Pemain film, televisi atau FTV dan sinetron Naomi Zaskia memamerkan kemesraannya dengan pesinetron Dylan Carr di akun media sosialnya. Sebelum dengan Dylan Carr, Naomi Zaskia dikabarkan pernah dekat dengan komedian Sule. Naomi Zaskia mengatakan foto mesranya bersama Dylan Carr menandai bahwa mereka kini telah menjalin kisah cinta. Dada cantik berusia 25 tahun itu merasakan bahwa benih-benih cintanya muncul ketika terlibat dalam produksi sinetron yang sama dengan Dylan Carr. Sebelum menjalin asmara, Naomi Zaskia dan Dylan Carr sudah saling kenal sejak lama. Beruntung, keinginan Naomi Zaskia bukan hanya mencari kekasih, tetapi juga calon pendamping hidup ini ada pada Dylan Carr. Dylan Carr mengaku serius merajut cerita cinta bersama Naomi hingga berharap berakhir di pelaminan. Berikut wawancara dengan Naomi Zaskia. Lagi ngurusin project baru, lagi ongoing. Project itu selesai atau masih syuting, aku memperbaiki diri kali ya, atau mengurus diri sendiri dengan salah satunya yoga, exercise gitu. Naomi melakukan aktivitas yoga ini udah dari kapan? Yoga itu aku lama kali banget mulai awal banget COVID, awal banget lagi apa namanya PSBB ya? PSBB pertama. Ya, pas paling pertamanya banget. Proyeknya apa tuh Kak? Tadi katanya lagi sibuk proyek. Ada series baru untuk stasiun TV. Gak boleh disebut dulu karena belum tayang kan. Kalau misalnya promonya udah ada, kalian bakal tahu sendiri, jangan lupa tonton.
ini yang kamu rasakan manfaatnya udah melakukan yoga, dan sekarang apa yang kamu rasakan manfaatnya? Manfaat ikut yoga apa ya? Karena yoga itu kan seni meditasi, selain untuk badan yang bagus segala macam, jadi ada otak pikiran juga lebih tenang, untuk bisa stretching badan juga enak banget. Beda sama yang namanya olahraga yang lain, biasanya Muay Thai bla bla bla. Yoga tuh sesuatu yang menenangkan lah. Ada goals gak dari kamu ikut yoga ini? Punya Goals apa ya? Selain losing weight, ngurusin badan, ya ini sekaligus kayak apa ya, terapi lah, karena biar keluar dari hiruk-pikuknya kota dengan sehari-hari syuting, ada rasa kepuasan tersendiri. Abis keringetan tuh rasanya enak. Jaga pola makan juga nggak? Oh ya, aku jaga makan, jaga nasi aku kurangin, dan mencoba untuk tidak makan lagi daging merah. Itu aja sih. Dari makanan yang berserat-serat ya? Iya, yang berserat lebih dari dagingnya ya. Kalau misalnya dari makanan sayur-sayuran hijau gitu, aku nggak ada makanan misalnya yang berserat sih. Itu. Kak, sorry nih yang lagi heboh nih. Apa tuh? Publik. Apa kamu sama Dila gimana nih? Bentar, sedikit. Ganggu rambut gue. Waduh, wait. Ya, kenapa? Bahagia gimana nih sama kamu sudah postingnya kamu di? Ya, happy, semuanya baik-baik aja. Masih ada ayam sebelah rumah. Jadi ya doain aja. Awal kenalnya tuh gimana sih Kak? Boleh ceritain nggak? Satu judul, satu kerjaan. Kita menjadi satu pelabuhan terakhir. Insya Allah. Doain aku jadi deg-degan. Tapi melihat sosok Dilan sedih, namanya seperti apa melihat Dilan? Kayak apa ya? Pasangan yang menurut aku udah jadi satu, semuanya sahabat, dari mulai kakak sampai jadi pasangan. Insya Allah ya Allah alam ya juga kan. Tapi ya so far insya Allah dia pasangan saya. Insya Allah. Anggapan keluarga gimana kamu? Udah baik-baik. Aku udah kenal sama papanya dia, keluarga aku. Udah silaturahmi, penerimaannya baik kan. Kemarin sempat ulang tahun juga ya, Mama ya? Iya. Iya, Mama ya. Ini sudah dekat dengan keluarga. Dekat dan akrab bisa dibilang. Karena Mama tuh juga setuju, apapun itu kan kuncinya aku di Mama ya. Kalau Mama udah setuju, insya Allah lancar. Udah ada rencana ke depan? Rencana apa? Rencana ke depan, yang lebih serius gitu Kak? Akunya sih nunggu aja, cewek nunggu aja masih. Tapi ya ada omongan kalau misalnya dia serius, dia ngomong ke orang tua juga sama keluarga. Jadi ya gitu. Udah berapa lama sih, Kak? Ada deh. Ya. Oh, oke. Tapi memang ini salah satu sifat yang di handphone memang. Kedekatan awal di situ memang sebelum udah kenal sama dia. Kenal tapi nggak deket, cuma kayak tahu doang kalau kenalan. Berita selanjutnya datang dari Jordi Pranata, bangga jadi duta Jakarta Film Week 2022. Aktor Jordi Pranata diminta menjadi ambasador Jakarta Film Week atau JFW 2022. Jakarta Film Week 2022 digelar pada 13 hingga 16 Oktober 2022 mendatang secara daring dan luring. Gelaran Jakarta Film Week 2022 yang dilakukan luring akan dilaksanakan di bioskop CGV Grand Indonesia, Kino Forum Taman Ismail Marzuki, dan Asli Hotel untuk program Producer Lab. Sementara penyelenggaraan daring melalui platform video. Jordi Pranata senang saat diminta menjadi ambasador Jakarta Film Week berskala internasional itu. Jordi Pranata dikenal lewat aktingnya bersama Prilly Latukonsina di film Kukira Kau Rumah. Gumilar Ekalaya, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta mengatakan festival film ini adalah salah satu wadah berkarya bagi para filmmaker. Novi Hanabi, Program Manager JFW 2022, berharap Jakarta Film Week menumbuhkan semangat untuk industri perfilman di tanah air. Berikut wawancara dengan Jordi Pranata.
Ternyata film Baldasiro dipilih menjadi opening di festival Jakarta Film Festival. Sedikit banget, sebetulnya kita belum boleh bocorin, tapi aku terlibat di film Baldasiro sebagai Andi, itu adalah sahabatnya Roy di sekolah. Kalau mau tahu cerita tentang apa, datang ke CGV GI tanggal 13 Oktober 2022. Gimana sih perasaannya kalau bisa dipercaya jadi ambasador? Dipercaya sebagai ambasador. Pertama nggak percaya, maksudnya karir aku di industri ini kan belum banyak ya. Maksudnya aku start dari tahun 2018, tapi dikontak sama tim JV untuk dipilih sebagai brand ambassador. Senang banget. Tapi yang satu aku langsung ngobrol ke tim JV adalah aku butuh tahu bagaimana kalian bisa memilih keluar nama aku di JV. Ternyata yang tadi aku bilang, JV ini muncul di pandemi gitu, dan mereka melihat karir aku dilihat sama orang itu waktu pandemi juga, dan dari pandemi mulai sampai sekarang itu aku sustain di industrinya gitu menurut mereka. Jadi menurutku juga JV juga begitu, muncul di tengah pandemi sampai sekarang ada yang kedua, bahkan dari segi pendaftaran 2 kali lipat lebih banyak. Jadi yang tadi aku bilang, JV dan aku tuh memiliki spirit yang sama. Terus kenapa enggak, karena aku juga suka datang ke festival, dan sekarang ada festival yang mau aku jadi ambasadornya. Jadi ini sebuah kehormatan, dan aku juga nggak bakal menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menjadi spokespersonnya JFW, untuk mengajak orang-orang datang ke festival, sebetulnya festival manapun sih. Tapi karena di sini Jakarta Film Week, jadi datang ke Jakarta Film Week, film-filmnya juga lumayan oke, terus sekarang juga sampai internasional, banyak film-film Indonesia juga yang berkompetisi. Jadi udah aku udah merasa ini ada delegasi aku untuk mengajak rekan-rekan muda sama aktor atau semua generasi muda yang ada di Indonesia untuk nonton di Jakarta Film Week. Nanti datang di lokasinya di tanggal berapa? Pasti aku akan datang di opening karena mau bertugas, dan ada film Baldasiro, dan kemungkinan pasti datang di ending. Kalau untuk di tengah-tengahnya aku kayaknya akan datang tapi cuma nonton aja. Berapa kali beda Yang ini adalah tahun kedua Jakarta Film Week. Untuk ambasadornya sebetulnya tahun lalu udah ada juga, Shenina Cinnamon, perempuan, dan tahun sekarang aku. Pasti. Karena ini ambasador kan berarti yang akan dilihat pertama oleh orang-orang kan, represent dari projectnya, dari itu. Jadi yang aku lakukan sekarang adalah ya research, diskusi sama tim JFW terus-terusan, film apa aja nih akan tayang, pemilihannya bagaimana, terus nanti pelaksananya akan kayak apa, ada kelas-kelas apa aja, itu yang aku tanya terus sih. Jadi supaya nggak pelangap-pelangap aja gitu nanti di acara ngapain, orang nggak tahu gitu. Pesan buat kaum muda buat join ke festival ini dong? Buat kaum muda, cobain. Buat yang belum pernah datang ke festival, datang ke festival karena di sana akan lebih intimate dengan karyanya langsung, karena akan dihadiri sama filmmakernya. Terus kalian bisa tanya apapun yang kalian ingin tanya, karena biasanya kan kita nonton film banyak banget pertanyaan kan, ini ceritanya bagaimana sih, syutingnya bagaimana. Nah, karena di festival biasanya filmmaker. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus menyaksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.
Hai, selamat siang Tribuners. Senang sekali di hari Minggu ini 18 September 2022 Firda Ananda menemani Anda dalam program Live Update Travel Tribunnews.com. Dalam 1 jam ke depan kami akan menyajikan berbagai informasi mengenai destinasi wisata hingga kuliner rekomendasi di beberapa wilayah di Indonesia. Dan selengkapnya hanya di Live Update Travel Tribunnews.com. Ke berita pertama, saudara, akhir pekan menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu bagi sebagian banyak orang, terlebih bagi para pekerja setelah full time beraktivitas. Di Cilacap sendiri banyak sekali tempat wisata yang dapat Anda pilih untuk merefresh pikiran dan juga bersantai, baik itu di wisata alam maupun wisata buatan. Nah, salah satunya yakni di wisata Hutan Payau yang berada di sekitar kawasan Laguna Segar Anakan. Wisata Hutan Payau ini sangat cocok dijadikan referensi tempat libur akhir pekan Anda yang ingin menikmati semilir angin hutan mangrove dan indahnya perairan Segar Anakan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Pinky Anggraini yang akan melaporkannya. Silakan rekan Pinky. Terima kasih Firda. Baik, selamat siang Tribuners. Jadi di Cilacap ada banyak sekali tempat wisata, baik itu wisata alam maupun wisata buatan. Terima kasih rekan Tirda. Baik pemirsa, memang wisata di Cilacap ini ada banyak sekali, baik itu wisata alam maupun wisata buatan. Salah satunya yaitu wisata Hutan Payau. Wisata Hutan Payau ini dapat dipilih jadi salah satu alternatif tempat wisata di Cilacap yang dapat digunakan untuk melepas penat di akhir pekan pemirsa. Wisata Hutan Payau ini berada di tengah kota, yaitu berada di Kelurahan Tritikulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap. Jaraknya tidak jauh dari alun-alun Cilacap, hanya sekitar 4 km saja, dan dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 15 menit pemirsa. Untuk dapat sampai ke wisata Hutan Payau ini, aksesnya pun tidak sulit, dan jalanan di area pintu masuk sudah bagus menggunakan beton. Jadi wisata ini bisa dapat ditemui, dikunjungi bagi masyarakat. Dengan luas 10 hektar, wisata Hutan Payau ini ditanami kurang lebih 15.000 pohon bakau. Jadi pohon bakau ini tidak hanya untuk menahan abrasi pantai saja, tapi juga digunakan sebagai sarana wisata. Nah, di dalamnya wisata Hutan Payau ini kita dapat ada beberapa wahana seperti dermaga cinta, kemudian ada jembatan apung dengan nama Jembatan Gantar Sewu, kemudian ada rumah apung, ada kolam pemancingan, ada camping ground, dan tentunya ada spot foto yang digunakan untuk pengunjung bersuah foto. Nah, di Dermaga Cinta ini merupakan salah satu wahana yang paling digandrungi oleh pengunjung.
apalagi ketika sore hari. Jadi muda-mudi Cilacap ini biasanya menghabiskan waktu sore hari dengan mencari senja di Dermaga Cinta ini. Terlebih lagi Dermaga Cinta ini berada di tepi Laguna Segara Anakan. Jadi memang pemandangannya juga bagus dan juga semilir angin di sekitar hutan mangrove juga menambah keasikan kita ketika mengunjungi wisata hutan Payau. Untuk tiket masuknya sendiri di akhir pekan itu 7.500 per orang, sedangkan di weekday atau hari Senin sampai Jumat itu dikenakan tarif Rp6.000 saja. Untuk dapat sampai ke spot center yang berada di tepi Laguna Segara Anakan ini, pengunjung harus menempuh jalan berbeton dan bercor semen kurang lebih sejauh 400 meter. Nah, di sepanjang jalan ini, kanan kirinya terdapat pohon bakau yang tumbuh di wisata hutan Payau. Kemudian ada juga deretan warung-warung dan tempat duduk. Jadi nanti ketika pengunjung menyusuri jalanan sepanjang 400 meter itu merasa capek, bisa langsung duduk beristirahat di tepi jalan. Kemudian di sampingnya juga ada sawah-sawah dan beberapa tambak milik warga. Jadi memang wisata hutan Payau ini sangat cocok dikunjungi bagi para tribuners yang memang ingin melepas penat dan merefresh pikiran setelah sepekan beraktivitas. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jateng, Pinky Anggraini atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Hadi, seorang petugas wisata, dan berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Masih dari Jawa Tengah, saudara, daerah Tambak yang masuk dalam wilayah Kabupaten Banyumas memiliki kuliner khas yang wajib dicoba nih. Sudah dari dulu, kawasan Tambak yang merupakan kecamatan paling ujung timur Banyumas ini terkenal dengan kuliner sate bebeknya. Sejak dulu di sepanjang Jalan Sumpiyuh, Tambak berjejer warung-warung sate bebek yang di pinggiran jalan raya. Seiring dengan berjalannya waktu untuk menertibkan dan memberikan keindahan tata ruang di Tambak ini, pedagang sate bebek yang biasa mangkal di pinggir jalan kini dialihkan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jateng, ada Imah Masito yang akan melaporkannya. Silakan rekan Imah. Ya, terima kasih Firda. Terkait dengan kuliner khas dari Kabupaten Banyumas, ini adalah sate bebek. Sate bebek ini menjadi salah satu makanan khas yang wajib dicoba ketika berada di Kabupaten Banyumas. Ini berada di kecamatan paling ujung, sudah sering melewati jalan, sudah tahu mengenai kuliner bebek, sate bebek ini, karena di sepanjang jalan Sumpiyuh hingga Tambak ini banyak sekali pedagang-pedagang yang berdagang di pinggiran jalan untuk menjual sate bebek ini. Namun ini berbeda pada kali ini, para pedagang sate bebek ini sudah menghuni salah satu pasar kuliner Tambak, yakni tepat sekali di depan pasar Tambak ada sebuah bangunan yang dikhususkan untuk menjual berbagai macam kuliner. Salah satu kuliner unggulan dari Tambak banyak sekali dijual di pasar kuliner Tambak ini. Salah satunya warung yang saya datangi ini milik Ibu Eni, sudah menjual sate bebek ini sejak tahun 1990. Tekstur rasa dari daging bebek ini terasa lebih empuk dan juga kenyal. Jadi tidak
alot ketika dikunyah. Kemudian dalam satu porsi ini akan disajikan dengan berbagai macam menu seperti sate bebek itu sendiri, kemudian dilengkapi dengan nasi putih, kemudian ada juga gulai bebek, kemudian ada 2 jenis macam sambal yang dihidangkan, yakni sambal kecap dan juga sambal kacang. Kemudian juga beserta lalapannya. Ya, dari tekstur daging bebeknya, yakni empuk namun cenderung lebih kenyal. Ini karena memang bebek yang digunakan untuk membuat sate bebek ini merupakan bebek pilihan, yakni yang masih berumur 7 hingga 8 bulan, karena di umur ini bebek masih memiliki daging yang segar, memiliki daging yang tidak alot begitu, dan juga cenderung lebih manis. Kemudian teknik pembakaran dari sate bebek ini, cara membuatnya memang hampir mirip dengan sate pada umumnya, yakni seperti bumbu-bumbu dasarnya dihaluskan, kemudian nanti daging-daging yang dipotong dadu kecil dicampur dulu menggunakan bumbu, kemudian ditusuk menggunakan lidi ataupun belahan bambu. Teknik pembakarannya ini untuk menghasilkan tekstur daging yang tidak alot, ini harus cepat dibalik ketika pembakarannya. Untuk membakar sate bebek ini memerlukan waktu kurang lebih 15 menit saja. Nah, untuk dapat mencicipi satu paket sate bebek, ini cukup merogoh kocek Rp35.000, sudah dapat menikmati berbagai macam menu di dalamnya, paketannya, yakni salah satunya sate bebek, kemudian ada nasinya, dan juga ada gulainya juga. Ya, buat Tribuners yang ingin mencoba mencicipi sate bebek khas dari Tambak Banyumas ini, bisa langsung datang ke pasar kuliner Tambak yang ini buka dari pukul 10 dan juga sampai dengan tengah malam, bahkan beberapa pedagang ada juga yang membuka warungnya hingga dini hari. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan Imah dari Tribun Jateng atas laporan Anda. Rekomendasi sate bebek di Tambak. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Eni, seorang penjual sate bebek Tambak. Berikut liputannya untuk Anda. Sampaikan Bu, sate bebek itu makanan khas Tambak. Rasanya gimana dan gimana coba? Sate bebek khas Tambak rasanya kayaknya gurih ya Mbak ya? Gurih, terus kenyal, empuk. Sambelnya apa aja Bu? Sambelnya kacang sama kecap, terus sama lalap. Sama lalapan. Timun sama tomat dan lalap. Terus pakai nasi. Ini kalau sate bebek ini ngebakarnya sampai berapa lama? Kurang lebih 5 menit matang. Biasanya dari requestan? Barangkali lebih kering atau ya, dibasah? Ada, bisa tergantung gitu? pemesan. Kadang minta yang kering, kadang minta yang sedang. Kadang ada juga yang minta setengah matang. Oh, ada juga gitu. Kalau yang gulainya gimana Bu? Kalau gulainya santan. Santan. Tulangnya kan dagingnya dibikin sate, tulangnya dibikin gulai buat kuahnya aja. Oh, biasanya rame hari apa Bu kalau di sini? Sabtu sama Minggu. Sabtu sama Minggu. Kalau Ibu bukanya dari jam berapa ya? Jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Pemirsa mau mampir ke rest area. Malam Grand Final pemilihan Nyong dan Noni Sulut 2022 berlangsung sangat ketat di Mercue Manado Tateli Beach Resort pada Sabtu malam 17 September. Junior D. Malingkas dan Yvette E. Rondonuwu terpilih sebagai Nyong dan Noni Sulawesi Utara 2022. Junior D. Malingkas sendiri utusan dari Minahasa, sementara Yvette E. merupakan utusan dari Kota Bitung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado. Ada Ferdi Gukuhu yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ferdi. Selamat sore Tribuner, dari Kota Manado saya melaporkan untuk kegiatan yang dilaksanakan pemilihan Nyong Noni yang merupakan program dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Ini adalah program tahunan yang dilakukan dan tadi malam sudah maju ke grand final dan sudah mendapatkan Nyong dan Noni. Selama ini prosesnya cukup panjang. Jadi tadi malam adalah proses akhir pemilihan Nyong dan Noni, dan yang menjadi Nyong dan Noni yang pertama untuk Nyong sendiri adalah Junior
Demalingkas dan Yeti atau Rendonuwu disebutnya. Nah, Tribuners, ini adalah pemilihan yang sudah sekitar ke 30 kali karena sudah lama dibentuk organisasi Nyong Danoni Sulut ini, dan tadi malam sudah dapat penerusnya lagi akan menjalankan program bekerja sama dengan pemerintah untuk tugas dan tujuan mereka, yaitu untuk mempromosikan wisata yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan juga membantu pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka sebagai Nyong dan Noni Sulut. Nah, Tribuners, pemilihan ini diikuti dari 11 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara dan sekitar 22 finalis, dan pemilihan ini cukup ketat karena ada utusan-utusan dari wali kota, bahkan juga dari bupati yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, tetapi memang ini pemilihan yang memang ketat, jadi dicari yang terbaik dari yang terbaik, dan keluar sebagai pemenang yaitu Junior dan juga Yeti. Nah, Tribuners, kegiatan ini dilaksanakan di Resort Mercure Manado dan berakhir sekitar jam 1 dan dihadiri juga langsung oleh Wakil Gubernur Maluku Utara Bapak Stephen, dan juga dari Ikatan Nyong Noni Sulut, dan juga dari orang tua dan pendukung tentunya yang memadati ruang acara dari kegiatan Nyong Noni Sulut ini. Dan tugas mereka ke depan ketika saya wawancara, tugas dan tanggung jawab mereka ke depan sangat banyak yang dipercayakan kepada mereka. Tentunya mereka akan menjadi duta Sulawesi Utara untuk memperkenalkan wisata yang ada di Sulawesi Utara. Mungkin itu laporan saya, dikembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Ferdi dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah dihimpun oleh rekan Ferdi dari Junior Demalingkas dan Yvette E. Rendonuwu yang terpilih sebagai Nyong dan Noni Sulawesi Utara. Berikut liputannya untuk Anda. Oke, selamat malam Tribuners, kembali lagi dengan kami Tribun Manado bersama dengan saya Ferdi, wartawan Tribun. Tribuners, di saat ini saya berada di Mercure Hotel bersama dengan Nyong Noni Sulut terpilih 2022, dan mereka bersyukur tentunya dengan harapan mereka terpilih di malam ini dari 22 peserta yang hadir, yang mengikuti. Oke, kita tanya-tanya sedikit mengenai harapan mereka ke depan dan program-program yang akan mereka kerjakan ke depan. Oke, malam Kak. Ya. Oke, boleh perkenalkan dulu namanya siapa, terus perwakilan dari mana? Halo Tribuners, jadi nama saya Yvette Elvina Rendonuwu, perwakilan dari Kota Bitung, dan puji Tuhan pada malam hari ini baru saja dinobatkan menjadi Noni Sulawesi Utara 2022. Mungkin kalau harapan, saya sangat-sangat berharap bahwa dengan adanya pemilihan seperti pemilihan Nyong Noni Sulawesi Utara boleh membawakan inspirasi dan motivasi terutama bagi generasi muda untuk boleh lebih express their creativity, innovativity, and of course contribute untuk government, untuk pemerintah kita guna kemajuan Sulawesi Utara, tentunya dalam hal ini kita sebagai duta wisata. Oke, dari Nyong. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Manajer Utara, Demalingkas, umur saya 24 tahun, dan saya perwakilan dari Kabupaten Minahasa. Mungkin harapan saya ke depannya hampir sama seperti Noni saya, yaitu saya berharap kami berdua sebagai duta wisata dapat menginspirasi para kaum generasi muda untuk dapat berkreasi, dapat lebih mengekspresikan diri mereka, dan juga kami berharap kami berdua dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk memajukan pariwisata di Sulawesi Utara ini lagi. Oke, nah ini kan dari 22 finalis ya yang ikut, pernah terpikir enggak kalau akan terpilih di malam ini? Karena dari banyak seleksi kan diikuti kegiatan dari hari karantina dari hari pertama sampai malam ini. Iya, wah itu pertanyaan yang memang. Ketupat colet merupakan makanan khas budaya Melayu yang berasal dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Seperti namanya, cara menyantap makanan ini yakni ketupat yang dicolet atau dicocol ke dalam kuah rendang berisi potongan daging ayam ataupun sapi yang disajikan secara terpisah. Kuliner yang dulunya hanya ditemui di hari-hari besar agama Muslim seperti Idul Fitri ataupun Idul Adha, ini saat ini bisa dinikmati setiap hari baik untuk sarapan maupun makan siang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Nur Imam Satria yang akan melaporkannya. Silakan rekan Imam. Ya, Firda dan Tribuners sekalian.
Jadi ketupat colet merupakan makanan khas budaya Melayu yang berasal dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Seperti namanya, ketupat colet, yakni cara menyantap makanan ini ketupat yang dicolet ataupun dicocol ke dalam kuah rendang yang berisikan potongan daging ayam maupun sapi yang disajikan secara terpisah. Dulu, makanan ini hanya ditemui di hari-hari besar agama Islam seperti Idul Fitri ataupun Idul Adha. Ada juga ditemui saat hari besar kebudayaan Melayu seperti robo-robo. Namun kini ketupat colet bisa ditemui setiap harinya yang biasa dinikmati untuk sarapan dan makan siang. Hanya beberapa tempat di Kabupaten Ketapang yang menjual ketupat colet setiap hari. Salah satunya yakni di rumah makan Bu Rakiman yang terletak di Jalan Agus Salim, Kecamatan Laltapawan, Kabupaten Ketapang. Di sana ketupat colet tersedia dari pagi hingga sore bahkan malam hari. Nah, untuk satu porsinya ketupat colet dijual dengan harga Rp20.000 per porsi. Dengan harga tersebut, Tribuner sudah bisa menyicipi ketupat colet dengan 3 potong ketupat dan 8-10 potong daging sapi yang telah direndang. Untuk diketahui Tribuners, ketupat colet juga merupakan menu wajib bagi para tamu undangan resmi pemerintah daerah Kabupaten Ketapang yang baru pertama kali berkunjung ke Kabupaten Ketapang. Begitu, Frida. Ya, baik. Terima kasih rekan Nur Imam Satria dari Tribun Pontianak atas laporan Anda mengenai ketupat colet. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kota Singkawang di Provinsi Kalimantan Barat memang dikenal sebagai daerah yang memiliki banyak destinasi wisata yang menarik. Tak hanya wisata alam, wisata religi di Kota Singkawang pun juga patut untuk dikunjungi jika Tribuners berkunjung ke Kota Singkawang. Dan salah satunya yakni yang bisa dikunjungi Tribuners yakni adalah Masjid Raya yang berada di pusat Kota Singkawang. Selain memiliki sejarah yang panjang, gaya arsitektur unik Masjid Raya ini juga menjadi daya tarik tersendiri. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Rizky Kurnia yang akan melaporkan. Silakan rekan Rizky. Ya, baik Reda dan juga Tribuners. Jadi Masjid Raya di Kota Singkawang memang menarik untuk dijadikan sebagai tujuan wisata religi. Nah, letaknya yang berada tepat di tengah pusat Kota Singkawang memberikan daya tarik bagi mereka yang berkunjung ke Kota Singkawang. Nah, Masjid Raya ini berada di Jalan Merdeka dan berdekatan dengan Vihara Trujarma Bumi Raya yang merupakan salah satu vihara tertua yang ada di Kota Singkawang. Nah, meski berdekatan, namun umat beragama dari kedua rumah ibadah ini tetap hidup begitu harmonis dan juga akur. Nah, Masjid Raya ini didirikan tahun 1885 oleh 2 saudagar dari India bernama Bawa Sahib Marican dan putranya yang bernama Haji Ahmad Marican. Nah, kemudian di tahun 1937, Masjid Raya ini pernah mengalami musibah kebakaran dan kemudian direnovasi kembali di tahun 1940. Nah, kemudian sejak tahun 1974 sampai tahun 2008, Masjid Raya ini mengalami beberapa kali perluasan dan hingga saat ini arsitekturnya sudah lebih modern. Nah, Masjid Raya ini memang terlihat begitu megah, Tribuners. Paduan warna hijau dan putih pada dinding masjid membuat Masjid Raya ini tampak terlihat begitu terang. Nah, Gunung Poteng atau dikenal juga dengan Gunung Jempol yang ada di wilayah Singkawang Timur melatari bangunan masjid dan menambah keindahan dari Masjid Raya ini. Nah, pada malam hari, lampu-lampu menerangi setiap sudut bangunan dan taman yang ada di sekitaran Masjid Raya ini. Nah, masjid ini juga bersih dan juga tertata rapi, dan di dalamnya terdapat yang penyangga dari kayu ulin yang kokoh yang mampu menopang Masjid Raya ini. Nah, lubang ventilasi dan juga jendela-jendela yang besar menyejukkan suasana di dalam masjid sehingga bisa membuat para jemaah yang tengah beribadah bisa lebih nyaman gitu. Nah, untuk Tribuners yang berkunjung ke Kota Singkawang patut nih buat mencoba merasakan nuansa nyaman saat beribadah di Masjid Raya Kota Singkawang ini. Mungkin sekian dari saya, kembali ke studio Kerda.
Baik, terima kasih rekan Desi Kurnia dari Tribun Pontianak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seperti biasanya, suasana akhir pekan di kawasan Siringpir, Tendean, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan terpantau ramai pada Minggu 18 September. Lokasi ini memang menjadi salah satu destinasi wisata kota di Banjarmasin yang banyak dituju oleh masyarakat, khususnya yang selesai melakukan aktivitas olahraga di kawasan Car Free Day di Jalan Jenderal Sudirman, Banjarmasin. Pada lokasi ini juga ada fasilitas wisata sungai yang merupakan andalan dan menjadi daya tarik wisata Kota Banjarmasin, yakni susur sungai. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post. Ada Ahmad Mudodi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ahmad. Baik rekan Firda, ini seperti hari Minggu biasanya memang ratusan masyarakat ini terlihat baik anak-anak maupun dewasa hasilnya berganti naik turun dari dan menuju kapal wisata susur sungai yang standar di dermaga Siringpir Tendean Banjarmasin. Setiap kapal wisata ini rata-rata memiliki kapasitas hingga kurang lebih 25 orang dapat ditampung, di mana dalam kapal wisata susur sungai ini para wisatawan bisa menikmati wisata sungai dari dalam dek beratap atau di area terbuka di atas dek kapal yang sengaja memang dibuat toko untuk menampung wisatawan di atasnya. Ada sejumlah rute susur sungai yang ditawarkan, namun yang paling populer yakni rute menuju ke Pulau Kembang, yaitu dengan tarif 25.000 untuk satu orang. Pulau Kembang yang berlokasi di Kecamatan Alalak, Kabupaten Baritokwala, Provinsi Kalsel, ini merupakan habitat bagi kera berekor panjang. Jadi di sini wisatawan bisa melihat langsung habitat kera berekor panjang. Di akhir pekan, wisatawan biasanya hanya menunggu rata-rata 10 atau 15 menit hingga kapal penuh dan siap berangkat. Selain Pulau Kembang, sejumlah destinasi wisata sungai lainnya seperti Pasar Terapung Baitan juga bisa menjadi pilihan. Namun destinasi Pasar Terapung Baitan biasanya diakses hanya pada pagi hari, yakni sekitar pukul 6 hingga 9 saja. Karena para pedagang tradisional yang menggunakan perahu untuk berjualan di Pasar Terapung Baitan yang merupakan daya tarik wisata itu sendiri biasanya memang telah meninggalkan lokasi menjelang siang hari. Nah, selain itu, kapal wisata susur sungai juga bisa dicampur untuk keperluan rombongan wisata dengan jumlah peserta yang cukup banyak. Diketahui memang selama ini ada cukup banyak, baik dari perusahaan, instansi maupun lembaga yang menyewa atau mencatat kapal wisata ini untuk keperluan berwisata para karyawannya pada kegiatan tertentu. Begitu, Baik, terima kasih rekan Ahmad Maudodi dari Banjarmasin Post atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita akan beralih ke informasi lainnya, Saudara. Komunitas Jeep Wheels Owner Indonesia menjelajahi jejak sejarah Perang Dunia Kedua di Morotai. Komunitas Jeep Wheels Owner Indonesia datang di Morotai untuk mengenang kembali momen Perang Dunia Kedua. Komunitas Jeep Wheels Owner Indonesia ini mengelilingi tempat-tempat sejarah di Morotai dari tanggal 14 hingga 18 September 2022. Ada total 9 mobil Jeep Wheels yang mereka tumpangi dari Jakarta, Surabaya, dan Ternate. Mereka mengendarai Jeep Wheels dengan menggunakan kostum layaknya tentara sekutu, bahkan pakaian persis seperti Jenderal Douglas MacArthur. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate. Ada Fizri Nurdin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fizri. Oke, terima kasih. Dapat dilaporkan di Kabupaten Pulau Morotai bahwasanya komunitas Jeep Wheels Owner Indonesia ini tiba di Kabupaten Pulau Morotai pada tanggal 14. Mereka datang di Morotai dengan tujuan untuk mengenang kembali di mana asal muasal mobil Jeep ini berasal. Jadi pertama kali mobil Jeep ini tiba di Indonesia itu tepatnya di Kabupaten Pulau Morotai saat itu karena ada peperangan antara tentara sekutu dan tentara Jepang, di mana saat itu tentara sekutu dipimpin langsung oleh Douglas MacArthur dan mobil Jeep ini pertama kali mendarat di Kabupaten Pulau Morotai. Nah, saat ini juga selain bertujuan untuk mengenang kembali sejarah pada masa Perang Dunia Kedua, mereka juga ingin mengeksploitasi wisata yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Sejauh ini mereka juga berkunjung di beberapa spot-spot wisata di mana wisata peninggalan sejarah juga di Kabupaten Pulau Morotai, dan akan menggelar salah satu event yang dinamakan dengan event
mengingat kembali sejarah Perang Dunia Kedua atau event Perang Dunia Kedua di Kabupaten Pulau Mortai, khususnya dipusatkan di Pulau Mortai. Mungkin itu rekan sudah dapat kami laporkan di lapangan. Kami kembalikan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ternate Fizri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ketua Panitia The Day of Morotai 2022 Bayu Haji Yuda. Berikut liputannya untuk Anda. Ada loh di sini perang Asia Pasifik itu ternyata terjadi di tempat ini. Berarti yang mobil Jeep ini pertama kali itu tibanya di Pulau Morotai, khusus di Indonesia. Iya, betul di Indonesia. Di Indonesia tahun 1944 itu. Iya. Saat itu didatangkan langsung oleh Jenderal Dr. Satur. Betul, di bawah pimpinan Jenderal Dr. Satur. Pak, untuk melihat wisata di Morotai sendiri? Wah, wisatanya sangat luar biasa menurut saya. Masih pantai-pantainya masih bersih, masih asri, dan ini harus kita perkenalkan, ekspos. Iya, harus kita eksplor. Itu bukan hanya ke domestik tapi juga ke internasional. Berarti itu salah satu tujuannya itu untuk berkunjung ke Morotai untuk memperkenalkan wisata dunia. Ya, betul. Jadi Morotai ini adalah salah satu pulau yang ada di Indonesia yang menurut saya pribadi adalah pulau yang terbaik. Baik. Kasih Pak. Ya. Sampai bisa dulu sana. Siap. Oke, kita lihat. Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang, Empat Lawang tak pernah kehabisan akan destinasi wisata air terjun atau masyarakat setempat menyebutnya sebagai Cugop. Terdapat puluhan air terjun atau Cugop di daerah yang letaknya ada di area Bukit Barisan dan Gunung Dempo ini. Salah satunya yakni Cugop Degian atau air durian yang terletak tak jauh dari area perkebunan kopi warga. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Sahri Ramadan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sahri. Baiklah, terima kasih rekan Firda dan juga Tribuners di yang berada. Cukup air degian ataupun air terjun durian ini salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Patawang. Letak tepatnya itu ada di Desa Sawah, Kecamatan Muara Pinang. Memang walaupun belum terbilang cukup ramai, destinasi wisata ini beberapa waktu lalu pernah diresmikan secara simbolis oleh Pemkab Empat Lawang, di mana letak keunikan dari air terjun ini sendiri mungkin tidak biasa ataupun jarang ditemukan di tempat lain. Keunikannya itu yaitu di mana air yang mengalir di air terjun ini sendiri merupakan air sulfur belerang. Bisa dikatakan air ini mengalir langsung dari kaki Gunung Dempo yang ada di Bukit Barisan. Jadi airnya ini bisa dibilang tidak ada kehidupan karena memang ikan tidak bisa hidup di air ini. Nah, selain itu juga pemirsa tribunpuntul.com, bila terkena mata air ini maka akan terasa perih gitu. Dipercaya juga oleh masyarakat bisa mengobati penyakit kulit. Selain itu, untuk lokasinya ini berdekatan tidak jauh dengan kebun kopi warga. Untuk jalan menuju ke sini sendiri memang terbilang tidak terlalu jauh ataupun tidak terlalu dekat karena membutuhkan akses dengan menggunakan kendaraan roda 2 untuk bisa ke sana. Sebab memang medannya lumayan curam dan harus menaiki ataupun menuruni perkebunan kopi warga yang banyak terdapat tebing. Begitu rekan Firda dan juga kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Sari Ramadan dari Tribun Sumsel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Tinggal di Indonesia namun pengen main salju, Tribuners bisa mengunjungi Snow Wonderland Fest 2022. Snow Wonderland Fest hadir kembali digelar di Atrium Solo Square pada Jumat 9 September pekan lalu. Dari pantauan Tribun Travel di akun Instagram @solo.square pada Sabtu 17 September, Snow Wonderland Fest Solo Square buka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam waktu Indonesia Barat. Tribuners bisa menikmati serunya bermain di kolam busa, memancing ikan magnet, serta meet and dance with polar bear and Olaf.
Cukup merogoh kocek Rp75.000 hingga Rp150.000 untuk kalangan anak-anak dengan durasi bermain 45 menit hingga 90 menit. Sementara penyelenggara juga menyediakan paket VIP seharga Rp250.000 untuk menikmati segala arena permainan termasuk area salju di hari yang sama. Bagi pengunjung dengan usia di bawah 5 tahun wajib dengan pendamping. Pengunjung akan mendapatkan fasilitas berupa gratis peminjaman sepatu boots dan 1 cup popcorn. Untuk pengunjung yang masuk ke area permainan diwajibkan memakai kaos kaki. Sementara itu untuk tiket bermain bagi kalangan dewasa seharga Rp50.000 untuk 45 menit dan Rp80.000 untuk 90 menit. Harga tiket main dewasa berlaku untuk pengunjung dengan usia di atas 17 tahun. Tiket main dewasa dilengkapi dengan fasilitas gratis, pinjaman sepatu boot, dan 1 cup popcorn. Pengunjung diwajibkan untuk memakai kaos kaki, dan bagi pengunjung yang tidak mengenakan kaos kaki, sarung tangan bisa membelinya di loket Snow Wonderland Solo Square. Kaos kaki sendiri dibanderol dengan harga Rp10.000. Sarung tangan dipatok dengan harga Rp15.000, sewa jaket Rp15.000, dan sewa loker Rp15.000. Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara menawarkan potongan harga tiket masuk hingga Rp50.000 bagi pengunjung setianya. Diskon tersebut bisa didapat pengunjung Ancol hanya dengan mengumpulkan sampah. Tribuners bisa mengumpulkan sampah melalui aplikasi Rekosistem dan mendapatkan potongan harga tersebut. Untuk 1.000 poin, Tribuners bisa mendapatkan diskon tiket Ancol hingga Rp50.000. Dan berikut adalah caranya. Yang pertama, Tribuners harus mengumpulkan sampah dan menyetorkannya ke lokasi yang sudah disediakan, yakni di Rekosistem Haki Jalan Pondok Jaya. Jumpa lagi nih bersama dengan Mutiara. Kali ini Mutiara ada di tayangan Fakta Drama Korea. Wah, siapa sih di sini yang nggak gemar gitu kan nonton drama Korea? Pasti jawabannya banyak yang gemar ya untuk nonton drama Korea. Bahkan yang nonton drama Korea itu nggak cuma dari kalangan kita nih wanita-wanita. Jumpa lagi nih bersama dengan Mutiara. Kali ini Mutiara ada di tayangan Fakta Drama Korea.
Wah, siapa sih di sini yang nggak gemar gitu kan nonton drama Korea? Pasti jawabannya banyak yang gemar ya untuk nonton drama Korea. Bahkan yang nonton drama Korea itu nggak cuma dari kalangan kita nih wanita-wanita, tapi juga dari kalangan pria. Ada juga nih yang sangat suka dengan drama Korea. Ya karena selain menampilkan aktor dan artis dengan penampilan yang sangat menarik dan tentunya memiliki paras yang tampan dan juga cantik, tapi drama Korea juga sering menyuguhkan cerita-cerita yang cukup menarik nih untuk ditonton. Dan pada fakta drama Korea kali ini, Mutiara akan ngobrol sedikit atau mengulas fakta salah satu drama Korea yang baru aja nih menyelesaikan episode terakhirnya. Wah, sayang banget ya. Dan apa kira nih drama-dramanya? Penasaran? Kali ini Mutiara akan kasih bocoran. Jadi drama yang akan Mutiara bicarakan faktanya kali ini itu berkisah tentang suatu negara Daeho, menceritakan masa lalu dan berhubungan dengan sihir. Kira-kira udah ketebak belum nih? Apa ya dramanya? Wah, bener banget nih. Jadi dramanya adalah Alchemy of Souls. Jadi Tribuners, ternyata drama Korea Alchemy of Soul itu memiliki rating yang tinggi. Bahkan di episode 2 terakhir, yakni episode 19 dan juga episode 20, Alchemy of Souls ini ternyata memperoleh rating tinggi, dimana pada episode 19-nya menurut Nielsen Korea, kalau drama Alchemy of Soul ini ya ternyata udah mencapai rating 7,6%. Wah, luar biasa, ternyata ratingnya memang bagus. Tapi emang sesuai sih sama jalan ceritanya yang menurut Muti sih sangat menarik dan wajib banget nih Tribuners di rumah harus nonton. Terus pas di episode ke-20-nya menampilkan ending yang sangat ciamik dan mungkin banyak Tribuners di rumah yang nggak ketebak gitu kan, kok bisa sih endingnya kayak gini gitu kan, yang akhirnya karena banyaknya penasaran dan sebagainya, di episode ke-20 atau episode terakhirnya Alchemy of Soul ini memperoleh rating yang cukup tinggi ini Tribuners, yaitu 9,2%. Wah, luar biasa banget ya. Ini tuh ratingnya untuk skala nasional di Korea ya. Dan drama Alchemy of Soul ini memang tayang di salah satu stasiun TV nasional di Korea dan juga aplikasi di handphone kita, yaitu Netflix. Jadi mungkin Tribuners di rumah yang penasaran atau yang udah nonton dan pengen nonton ulang, wah kayaknya bisa langsung aja nih ya. Oke, selanjutnya selain kita akan ngebahas masalah rating, tadi kan udah Mutiara ceritain kalau misalkan drama Alchemy of Soul ini memang dari awal penayangan itu tuh udah ngebuat penontonnya excited gitu kan untuk nontonnya, kayak wah menarik banget gitu kan jalan ceritanya, belum lagi menampilkan sinematografi yang luar biasa yang bahkan Muti sendiri pas ngelihatnya kayak wah gila ini keren banget sih gitu kan. Nah, jadi Alchemy of Soul ini kan dibintangi oleh Lee Jae-wook. Dia ini pemeran utama prianya, dia dari keluarga Jang, dimana dia itu sedikit ya kita berbicara tentang sinopsisnya. Jadi namanya itu Jang Wook, dia berasal dari keluarga Jang. Jadi Jang Wook ini memiliki misteri atau rahasia di balik kelahirannya, dimana akhirnya ngebuat dia itu energi sihirnya itu dikunci oleh ayahnya, dan akhirnya dia itu mencari seorang guru yang bisa membukakan pintu energi sihirnya dia. Dia udah menemui tuh bahkan sampai berbelas-belas guru tapi nggak ketemu, dan akhirnya pada suatu ketika si Lee Jae-wook atau kalau misalkan di Alchemy of Soul itu namanya Jang Wook, jadi dia itu udah bertemu dengan sosok wanita yang bernama Mudok. Nah, Mudok ini sebenarnya di dalam badan Mudok itu terdapat jiwa Naksu. Naksu adalah pembunuh bayaran yang dia itu ingin melancarkan dendam. Dia ingin membalaskan dendam atas kematian ayahnya yang ia menyaksikan secara langsung nih ketika Naksu itu kecil. Dan dia pun akhirnya karena satu dan lain hal, akhirnya Naksu ini memindahkan jiwanya ke tubuh Mudok. Dan dia pun berpura-pura sebagai Mudok, dan ceritanya akan berlanjut sampai episode 20. Kayaknya nggak mungkin kan mau Muti bocorin semuanya, pasti nanti
pada ini apa namanya pada marah gitu kan gara-gara dikasih spoiler gitu. Nah, berbicara masalah fakta dari drama Alchemy of Soul itu memang ceritanya cukup menarik karena dia menggambarkan cerita kerajaan zaman dulu, negara Deho gitu kan. Dan di negara itu memang berkaitan dengan sihir. Jadi negara itu tuh pada masanya memang kekuatan sihir itu adalah hal yang utama gitu. Dan pemeran apa ya? Chemistry antara dua pemain utamanya, Mudok ini kan diperankan oleh Jung So Min gitu kan, dan Jang Wook itu diperankan oleh Lee Jae Wook, dan mereka itu benar-benar chemistry dapet banget. Apalagi nanti nih Tribuners akan ada kisah cinta segitiga gitu kan antara Jang Wook, Mudok dan Soyul. Wah, harus banget deh kayaknya nonton drama Alchemy of Soul ini ya, karena memang patut diacungin jempol sih, dramanya keren banget. Memang sih episodenya itu banyak gitu kan, ada 20 episode, tapi untuk secara keseluruhan wajar kalau misalkan drama Alchemy of Soul ini dapat rating tinggi karena memang menyajikan cerita yang berbeda dan cukup unik dari biasanya dari drama-drama kerajaannya seperti yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Terus juga dia menampilkan sinematografi yang bagus, ditambah para pemain drama ini tuh memang aktingnya juga sangat natural gitu loh. Jadi filmnya dapet gitu kalau misalkan kita nonton drama Alchemy of Soul ini. Nah, selain ada Jung So Min, Lee Jae Wook, terus tadi kan Muti udah sebutin kalau ada cinta segitiga nih. Nah, namanya kan Soyul ya. Kalau di film itu Soyul ini diperankan oleh Hwang Min Hyun. Nah, siapa sih Hwang Min Hyun? Ternyata Hwang Min Hyun ini adalah mantan anggota NUS. Dia ini berperan sebagai Soyul, dimana kalau misalkan diceritakan kalau dia itu adalah sosok keluarga jenius lah gitu kan. Bahkan sihirnya itu udah mencapai tahapan yang cukup tinggi gitu dibandingkan dengan teman-teman sebayanya seperti Jang Wook. Namun pada akhir episode ini sebenarnya nih Tribuners, Alchemy of Soul ini ceritanya cukup menegangkan gitu kan, cukup bikin pada terkaget-kaget dengan endingnya gitu. Setelah kita disajikan dengan awalan di episode 20 dikasih kebahagiaan, kita bakal berpikir kalau misalkan ini, wah ini bakal endingnya jadi luar biasa gitu kan. Tapi ternyata pas di endingnya, sangat nggak ditebak. Jadi kalau Tribuners di rumah belum nonton Alchemy of Soul, aku Muti sih menyarankan untuk segera nonton gitu kan. Walaupun dramanya udah berakhir, tapi tenang aja karena drama ini kan masih bisa ditonton ulang ya melalui salah satu aplikasi di ponsel kita. Nah, terus kabarnya Alchemy of Soul ini ternyata bakal hadir season 2 yang katanya sih bakal tayang di akhir tahun 2022 ini. Tapi si Jung So Min itu dikabarkan dia tidak akan muncul nih di dalam drama Korea Alchemy of Soul yang season kedua ini. Penasaran gak sih sama lanjutan ceritanya seperti apa? Wah, pastinya ya. Nah, terus juga ya, drama Alchemy of Soul ini pernah hiatus. Bukan hiatus sih, tapi kayak dia itu pernah loh seminggu nggak tayang gitu kan. Yang tadinya kita udah penasaran dengan kelanjutan ceritanya, tiba-tiba dia selama 1 minggu nggak tayang gitu kan. Akhirnya kita harus menunggu minggu selanjutnya untuk bisa menyaksikan episodenya. Dan di setiap episodenya itu selalu mengalami kenaikan rating, walaupun sebenarnya pernah beberapa kali mengalami penurunan rating, namun penurunannya pun nggak terlalu signifikan gitu. Dan bahkan kemarin itu kan sudah di cerita terakhir di episode yang ke-20, rating dari Alchemy of Soul ini sudah bisa mencapai 9% gitu menurut Nielsen Korea. Nah, selain ada Lee Jae Wook sebagai Jang Wook, lalu ada Jung So Min sebagai Mudok-gi, udah itu ada Hwang Min Hyun sebagai Soyul, dan di film ini juga kan menyajikan cerita cinta yang cukup unyu gitu kan, cerita cinta yang cukup imut antara Park Dang-gu dan juga Jin Choyeon. Nah, jadi di sini nih ada pemeran tambahan yang mungkin bakal jadi hiburan kita nih kalau nonton Alchemy of Soul gitu kan, karena kan mereka ini unyu-unyu gitulah gitu. Jadi si pemeran dari
Park Dang-gu ini adalah Yo In So. Nah, kalau misalkan diceritakan, Park Dang-gu ini adalah keponakannya Park Jin, di mana dia ini akan mewarisi tahta dari Park Jin. Lalu ada Jin Choyeon yang diperankan oleh Erin Oh My Girl. Di sini dia tuh merupakan anak bungsu atau anak kedua dari keluarga Jin, dan dia ini emang apa ya, sosoknya tuh dibuat sebagai sosok yang imut-imut, yang childish gitu. Jadi makanya drama Alchemy of Soul ini menyajikannya tidak hanya cinta, drama apa nih ya, tidak hanya seputar percintaan, pertemanan dan kekeluargaan, tapi juga menyajikan tentang sejarah gitu kan. Dan kalau misalkan bisa dibilang sinematografinya memang sangat menarik banget gitu kan. Terus penggambaran sosok dari masing-masing tokoh utamanya ini memang luar biasa. Kayak Jang-wook, dia orangnya tuh sangat gigih, sangat punya pendirian dan cukup keras kepala gitu kan. Terus apa namanya, ada Mudok yang diperankan oleh Jung So Min ini, karena di dalam jiwanya itu ada jiwa Naksu, di mana Naksu ini orangnya tangguh, pemberani, dan dia memiliki bakat sihir yang luar biasa. Dan emang ketika tubuh Mudok dipadu-padankan dengan jiwanya Naksu, itu ngebuat jadi apa ya, sesuatu sosok yang selain tangguh tapi juga imut gitu. Bahkan banyak orang yang berkomentar lucu gitu kan terkait dengan drama Alchemy of Soul ini. Terus Soyul gitu kan, dia ditampilkan sebagai sosok yang sangat cerdas, menguasai sihir dengan tingkat tinggi gitu kan, dan menampilkan paras yang cukup tampan. Dan mungkin banyak orang yang langsung oleng nih, maksudnya langsung jadi kayak salah fokus nonton drama ini, jadi pengen ngeliat Soyul gitu kan. Dan ada salah satu ini lagi tokoh yang cukup menarik di Alchemy of Soul ini, yaitu tokoh dari pangeran. Nah nanti pokoknya Tribuners harus nonton nih yang belum nonton Alchemy of Souls untuk lanjutan ceritanya, karena Muti nggak bisa ngebocorin lebih lanjut atau spoiler tentang ceritanya dari episode awal sampai akhir gitu kan. Pokoknya Tribuners, Alchemy of Soul ini adalah salah satu drama Korea yang worth it untuk Tribuners di rumah tonton, karena menyajikan cerita yang menarik, tokoh-tokoh dengan acting yang tentunya kita bakal dapat feel-nya, sinematografinya bagus banget, dan endingnya pasti menurut Muti nggak akan tebak sih pokoknya. Itu aja mungkin pembahasan Muti tentang fakta dari drama Korea Alchemy of Soul. Sampai jumpa di fakta drama Korea selanjutnya.
Halo Tribuners, Wisata Lampung kembali menyapa Anda tentunya dengan sederet rekomendasi wisata dan juga kuliner menarik di Lampung. Inilah Wisata Lampung di Kolam Renang Purus Jaya. Siapa nih yang dulu sering main air di sini? Kolam renang Purus Jaya ini legendaris loh. Kolam renang Purus Jaya merupakan destinasi wisata air yang sudah berdiri sejak tahun 2003. Kolam renang Purus Jaya ini lokasinya ada di Jalan Ria Kudu, Harapan Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Kolam renang Purus Jaya ini buka setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai pukul 17.00 atau pukul 5 sore. Nah, kolam renang ini memang sudah jadi tujuan wisata anak-anak sekolah maupun warga sekitar. Dulunya ini hanya tempat cucian mobil yang diselingi dengan kolam renang. Awalnya cuma mau menarik anak-anak sekolah aja. Tapi lama-lama makin rame dan bertahap diperluas dan ditambahkan dengan fasilitas-fasilitas lain yang lebih lengkap. Saat dikunjungi, terlihat kolam renang ini memiliki susunan kolam yang cukup unik loh. Susunan kolam renang ini bertingkat dan memiliki banyak tangga di sekitar. Begitu pula saat di dalam kolam renang, terdapat banyak tangga keramik mulai dari yang kecil sampai yang panjang. Ini tentunya mempermudah pengunjung yang saat sedang berenang ingin segera naik ke permukaan maupun hanya sekedar ingin duduk santai sembari mencelupkan bagian tubuh ke air. Nampak juga satu kolam renang dewasa yang menarik perhatian. Ukurannya cukup luas, berada seperti menggenangi area teras rumah. Airnya pun bersih dan biru. Kualitas airnya juga tidak terlalu membuat mata perih kok. Sementara kedalamannya untuk kolam renang anak 40-80 cm. Kemudian kolam renang dewasa ada yang berkedalaman 60-80 cm.
Ada pula 130 cm dan 180 cm. Lalu, fasilitas wahana air yang dimiliki kolam renang Purus Jaya adalah air mancur, ember tumpah, dan 4 perosotan. Ember tumpah memiliki tinggi sekira 7 meter. Lalu, perosotannya ada yang setinggi 15 meter loh. Sementara, fasilitas lainnya yang mengisi lahan seluas 1,2 hektar tersebut yakni gazebo, aula mini, kantin, restoran, panggung karaoke, wifi, halaman parkir, dan ruang ganti, lalu ada toilet. Di sekitar kolam renang tersebut juga terdapat banyak pohon, sehingga suasananya juga sejuk, tidak panas. Satu gazebo bisa muat sampai 10 orang jumlahnya. Pas banget kan buat rombongan? Selanjutnya ada ruang ganti yang berjumlah sekira 15 pintu, sedangkan lainnya masing-masing berjumlah 1. Gazebo bisa digunakan secara gratis, kecuali loker dikenakan biaya sewa sekira Rp5.000. Sama halnya dengan parkir kendaraan. Parkir kendaraan gratis untuk hari biasa. Tiket masuk ke kolam renang Purus Jaya ini juga terjangkau loh. Pengunjung hanya perlu merogoh kocek Rp13.000 untuk hari biasa dan Rp16.000 untuk hari weekend. Kolam renang Purus Jaya ini juga punya restoran loh. Restorannya yakni Dapur Sidah. Nah, restoran Dapur Sidah ini letaknya bersebelahan dengan area kolam renang. Dapur Sidah ini punya konsep taman yang nampak sejuk di mata. Taman tersebut terlihat seperti pulau yang dikelilingi area sungai kecil. Pintu masuknya dihubungkan dengan jembatan baja. Di dalamnya terlihat hamparan rumput yang dinaungi banyak pohon. Berdiri pula pondokan-pondokan besar dan kecil untuk duduk. Dilengkapi lagi dengan spot foto, musola, dan sebuah rumah pohon kecil.
Dapur Sidah ini juga menyajikan aneka kuliner berat seperti seafood, ayam, bihun goreng, dan masih banyak lagi. Kolam renang Purus Jaya ini sangat mudah ditemukan loh, sebab letaknya berada di pinggir jalan raya. Untuk bisa menuju ke sana, ikuti petunjuk berikut. Bila dari Bundaran Raja Basa pergi ke arah timur melalui Jalan Bypass atau Jalan Soekarno-Hatta. Terus lurus lalu belok kanan ke Jalan Raya Kudus setelah 7,5 km. Berjalan lagi mengikuti jalur sejauh 2 km lalu putar balik. Maka setelah 650 meter akan sampai deh di kolam renang Purus Jaya. Namun, apabila Tribuners berasal dari Antasari, rutenya adalah ke arah utara melewati Jalan Pangeran Antasari. Sesampainya di flyover Kalibalok, belok kiri untuk menuju ke Jalan Bypass ke arah barat. Kemudian belok kiri lagi ke Jalan Sultan Agung setelah 2,2 km. Lalu putar balik dan kemudian bergabung ke Jalan Raya Kudu. Sejauh 2 km putar balik, maka akan segera sampai di kolam renang Purus Jaya setelah 650 meter. Baiklah Tribuners, itulah wisata Lampung di kolam renang Purus Jaya. Sampai jumpa.
Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Seorang nenek penjual kue jadi korban uang palsu. Peredaran uang palsu atau UPAL kembali terjadi di Bandar Lampung dan lagi-lagi korbannya adalah pedagang kecil. Jika kemarin korbannya penjual kue Nur Hayati, warga Kemiling dan Darwin, bocah penjual keripik, kali ini korbannya adalah Mariani, warga Jalan Sukardi Hamdani, Palapa 3, Labuhan Ratu, Bandar Lampung yang berusia 70 tahun. Nenek Mariani saat ditemui Tribun Lampung pada Minggu 18 September 2022 di lokasi kejadian peredaran UPAL di Jalan Untung Suropati, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, atau tepatnya di depan Vektor Stiker mengatakan kejadian dirinya ditipu oleh orang tak dikenal pada Kamis 15 September 2022. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat saat ia berjalan dari arah stasiun kereta api Labuhan Ratu menuju arah Wisma Bandar Lampung. Pada saat itu tiba-tiba dari arah Wisma Bandar Lampung ada orang yang menggunakan motor memanggilnya. Lalu pengedar uang palsu itu membeli Rp10.000 yang terdiri dari bakwan risoles, lambang sari, dan dadar gulung dengan memberikan uang pecahan senilai Rp100.000. Dirinya juga sempat menanyakan uang tersebut apakah asli atau palsu kepada pria bertopi tersebut. Setelah mengembalikan uang, pelaku kabur dengan terburu-buru. Kemudian ia sempat menanyakan uang itu kepada orang lain di depan toko plastik. Karena iba melihat dirinya menangis, pemilik toko plastik dan listrik itu patungan untuk memberikannya uang pengganti senilai Rp100.000. Adapun ciri pelaku yakni kurus, tinggi, dan berwajah hitam. Saat beraksi, pelaku membawa motor dengan membawa keranjang ayam, mengenakan kaos dan juga topi. Berita selanjutnya, penyesuaian tarif tiket di Bakauheni ditunda. Rencana penyesuaian tarif tiket penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni Lampung ditunda. General Manager PT ASDP Cabang Bakauheni Suharto mengatakan penyesuaian tarif tiket penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni Lampung akan mundur dari tanggal yang direncanakan. Penundaan penyesuaian tarif tiket penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni Lampung menunggu instruksi dari Kemenhub keluar. Informasi yang dihimpun dari Tribun Lampung adanya penyesuaian tarif berdasarkan keputusan Menteri Nomor 172 Tahun 2022 tentang tarif penyelenggara angkutan penyeberangan kelas ekonomi antar provinsi dan lintas antar negara. Adapun harga tiket penumpang dewasa sebesar Rp25.025, penumpang bayi Rp2.100. Harga tiket kendaraan golongan 1 Rp28.000, kendaraan golongan 2 Rp62.000, golongan 3 Rp124.000,
dan golongan 4 yang merupakan kendaraan penumpang sebesar Rp499.000, kendaraan barang Rp464.000, dan harga tiket untuk kendaraan golongan 5, kendaraan penumpang senilai Rp931.000, kendaraan barang Rp822.000. Sedangkan untuk harga tiket kendaraan golongan 6, yakni kendaraan penumpang sebesar Rp1.610.000, kendaraan barang Rp1.319.000. Harga tiket kendaraan golongan 7 sebesar Rp1.891.000. Harga sudah termasuk dengan asuransi. Diketahui pasca kenaikan harga BBM berdampak pada penyesuaian harga tarif tiket penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Adapun harga BBM saat ini jenis biosolar yakni Rp6.800.000, Pertalite Rp10.000, Pertamax Rp14.850, Pertamax Turbo Rp16.250, Dexlite Rp17.450, Pertamina Dex sebesar Rp17.750. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni Suharto mengatakan, akan ada penyesuaian harga tarif penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni. Ia menuturkan penyesuaian tarif akan berlaku di dermaga reguler. Ia juga menyampaikan bahwa penyesuaian tarif ini berlaku pada semua segmen, baik penumpang jalan kaki, roda 2, roda 4, golongan 6, atau angkutan logistik. Suharto menuturkan kondisi penumpang di Pelabuhan Bakauheni relatif normal. Berdasarkan informasi yang dihimpun bahwa tarif angkutan penyeberangan lintas antar provinsi pada Kamis 15 September 2022 sudah ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia melalui KM 172 tahun 2022 tentang penyesuaian tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas antar provinsi. Besaran kenaikan tarif rata-rata yakni sebesar 11,79% dan rencananya akan mulai berlaku 3 hari ke depan sejak tarif tersebut ditandatangani. Berita selanjutnya. Seorang pria asal Pringsewu raup keuntungan puluhan juta rupiah dari budidaya jamur. Miftahul Sidik berusia 26 tahun, pembudidaya jamur tiram di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu, Lampung, bisa meraup omset sebesar 30 juta rupiah. Miftahul membudidayakan jamur tiram dengan memanfaatkan gudang di samping rumahnya, tepatnya di Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu, Lampung. Miftahul mulai membudidayakan jamur tiram sejak 2 tahun terakhir dan kini usahanya terus berkembang. Di rumah budidaya miliknya itu, Miftahul dapat memanen jamur setiap harinya. Ia menjelaskan masa taman jamur itu hingga bisa dipanen adalah 50 hari. Namun tiap jamur ditanam dengan waktu yang berbeda sehingga nantinya bisa dipanen secara bergilir dan terus-menerus. Ia juga mengungkapkan membudidayakan jamur tiram terbilang susah mudah. Sebab jamur merupakan tanaman yang sensitif namun mudah tumbuh. Miftahul mengatakan budidaya jamur tiram menggunakan serbuk kayu yang di dalamnya telah dicampur dedak dan gamping. Setelah dicampurkan, serbuk tersebut dikukus, kemudian tunggu serbuk dingin dan dimasukkan ke dalam plastik bening yang berukuran 1 kg. Lalu serbuk yang sudah dimasukkan plastik tersebut didiamkan dalam ruangan yang lembab. Saat ini harga jamur tiram per kilonya dijual dengan harga Rp15.000. Hal tersebut dikarenakan pada saat musim kemarau, stok jamur terbilang sedikit. Ia mengaku pemasaran jamur tiram miliknya tak hanya di Pringsewu saja, bahkan ke Bandar Lampung, Lampung Selatan, hingga ke Palembang. Miftahul juga mengatakan budidaya jamur tiram di Pringsewu belum banyak dilakukan oleh masyarakat. Untuk itulah ia memulai mengajak masyarakat untuk membudidayakan jamur tiram tersebut. Berita selanjutnya, tanggulangi dampak kenaikan BBM, Pemkot Bandar Lampung gelar pasar murah.
Pemkot Bandar Lampung gulirkan program pasar murah untuk menanggulangi inflasi akibat dampak kenaikan harga BBM. Pemkot Bandar Lampung mulai gulirkan program pasar murah di 10 kecamatan pada Sabtu 17 September 2022. Sebelumnya, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan jika program pasar murah akan dijalankan di 20 kecamatan secara bergilir. Adapun 10 titik tahap awal pasar murah berada di Kelurahan Sumber Agung, Raja Basaraya, Langkapura, Kampung Baru, dan Labuhan Dalam. 5 titik lainnya yakni di Kelurahan Gunung Sulah, Korprijaya, Wailaga, Kedamaian, serta Kelurahan Kebonjeruk. Diketahui program pasar murah direncanakan berjalan dalam 6 tahap. Program pasar murah ini menyediakan berbagai macam bahan pokok dengan harga yang jauh lebih terjangkau dari harga pasaran. Adapun sejumlah bahan pokok yang disediakan, diantaranya beras, telur, tepung terigu, serta gula pasir. Di pasar murah, harga beras sendiri dijual dengan harga Rp40.000 per 5 kg. Gula pasir dijual dengan harga Rp10.000 per kilogram. Adapun minyak goreng dijual dengan harga Rp8.000, terigu dijual dengan harga Rp6.000 per kilogram. Sedangkan untuk telur ayam dijual dengan harga Rp20.500 per kilogramnya. Untuk dapat membeli sembako di pasar murah, Pemkot Bandar Lampung membagikan kupon kepada warga melalui kelurahan setempat. Hal itu dilakukan agar program pasar murah dapat menyasar kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Bagi warga yang mendapatkan kupon dapat menukarkan setiap kupon dengan membeli 1 kg telur dan juga kemasan beras. Berita selanjutnya, pesan terakhir pria yang tenggelam di bendungan Wais Sekampung kepada adiknya. Suasana duka menyelimuti kediaman dari Syaiful Azwar, warga Pekon Mana, Kecamatan Punggung Tanggamus, Lampung. Pasalnya, Syaiful Azwar ini dinyatakan tenggelam dan meninggal dunia di bendungan Wais Sekampung, Pringsewu, Lampung pada Jumat 16 September 2022. Syaiful Azwar yang tenggelam dan meninggal di bendungan Wais Sekampung, Pringsewu, Lampung dulunya adalah sopir truk atau mobil pickup. Reporter Tribun Lampung menanyakan langsung hal ini dengan paman korban di rumah duka di Pekon Mana, Kecamatan Punggung Tanggamus. Namun ia menjelaskan, untuk masa saat ini korban memang sedang istirahat menjadi sopir dan beristirahat di rumah untuk beberapa waktu. Safrudin juga mengaku sempat pasrah pada saat jenazah keponakannya tersebut tidak ditemukan oleh tim saat pencarian. Safrudin juga mengatakan menurut informasi yang ia dapat, keponakannya tersebut memang sering berkunjung ke bendungan Wais Sekampung. Lantas, menurut kakak kandung dari korban yakni Indah Priyani, sebelum kejadian korban sempat berpesan kepada adiknya yang paling bungsu. Jadi sebelum kejadian ia berpesan bahwa jangan pernah membuat ibu merasa sedih. Ia menceritakan pada hari kejadian tersebut adiknya hanya izin untuk pergi main kepada sang kakak. Ia juga mengatakan pihak keluarga menerima kabar kejadian itu pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Indah mengatakan keseharian adiknya saat ini menjadi juru parkir dan mengasuh anak-anaknya. Karena saat ini adiknya sedang istirahat dari profesi sebelumnya sebagai sopir. Usai ditemukan dan diserahkan ke keluarga, jenazah disalatkan di masjid terdekat dari rumah korban dan juga keluarganya. Lalu jenazah dimakamkan di pemakaman keluarga yang tak jauh dari kediamannya. Berita selanjutnya, mie ayam nikmat dengan 5 topping pilihan. Penggemar kuliner di Lampung bisa mendatangi mie ayam Garuntang yang berada di Jalan Putri Balau, Kedamaian, Bandar Lampung. Pecinta kuliner bisa menikmati mie ayam dengan berbagai macam topping yang hanya ada di mie ayam Garuntang. Selain itu, mie ayam Garuntang di Jalan Putri Balau, Kedamaian, Bandar Lampung ini juga memberikan harga yang bersahabat.
Untuk itu wajar apabila mie ayam Garuntang bisa dijadikan sebagai salah satu opsi bagi para penggemar kuliner. Menurut Angga, pemilik mie ayam Garuntang mengatakan jika ia memulai usaha di bidang kuliner sejak setahun belakangan. Berawal membuka satu kedai, kini dirinya telah berhasil membuka 5 cabang. Adapun kelima cabang tersebut berlokasi di bilangan Garuntang, Jagabaya, Waihalim, Kota Metro, serta kedai yang disambangi Tribun Lampung yakni di Jalan Putri Balau, Kedamaian, Bandar Lampung. Angga melanjutkan yang membedakan saja mie ayam di mie ayam Garuntang dengan tempat lainnya yakni adanya topping yang menaburi mie ayam. Dan mie ayam Garuntang juga menawarkan berbagai pilihan topping sesuai dengan selera konsumen. Topping yang bisa dipilih di mie ayam Garuntang yakni ati ampela, bakso, telur puyuh, tulang, hingga ceker ayam. Masalah harga, mie ayam Garuntang sendiri dibanderol mulai dari Rp15.000 per porsi hingga Rp38.000. Angga pun mengatakan dalam sehari dirinya bisa mendapatkan omset rata-rata senilai Rp1 juta dari setiap kedai. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.